Hari ini gue kedatangan tetangga yang sering mengumandangkan lagu Indonesia Raya di negara-negara lain. Ini dia Jonathan Christie atau Jojo. Nama Jojo sendiri mulai dikenal oleh banyak orang ketika dia memenangkan medali emas di Asian Games 2018. Tapi ternyata di balik kejayaan Jojo, banyak jatuh bangun yang membuat Jojo semakin dekat dengan Tuhan. Dan ternyata kekalahan dia di Olimpiade malah membawa kemenangan tersendiri untuk hubungan dia dengan Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Oke, tanpa berlama-lama lagi, it is my honor to introduce to you Jonathan Christie in the house. Wow, Joe, thank you so much for coming. Ya, sama-sama Kak Daniel. You're being such an amazing neighbor. Jauh-jauh neighbornya ya. Tapi kita sebenarnya udah coba ngeset ini dari akhir tahun lalu. Dari akhir tahun lalu, betul. Akhirnya kesampaian juga, and it's such an honor di mana we have like a gold medalist is in the apartment, it's amazing. Tapi Joe, gue juga ngikutin perjalanan lu juga gitu, mulai dari Asian Games mungkin, dari sama seperti ini. Tapi satu hal yang gue janji tidak akan gue lakukan hari ini adalah meminta lu untuk buka baju. Don't worry, alright? Okay. Sorry banget ya buat semua penonton YouTube kita ya yang sudah menunggu. Jojo tidak akan buka baju di sini. Dan untuk pendengar audio podcast kita pun, ya kalau misalnya mau lihat, Google aja ya. Jojo buka baju banyak banget udah. Mungkin pertama kali yang keluar itu duluan gitu iya, kan. Iya, benar. So anyway, Joe, let's talk about your origin story dulu gitu ya. Lo katanya berasal dari keluarga yang kurang mampu malahan, bukan biasa-biasa aja, tapi malah lebih ke kurang mampu. Dan itu cerita lu cukup menarik juga gitu. Waktu pas masa kecil itu seperti apa sih emangnya? Kecil waktu itu memang bisa dibilang sebenarnya pertamanya nggak ada kepikiran buat jadi atlet gitu tuh. Dulunya tuh nggak ada gitu. Mungkin memang orang tua backgroundnya atlet, tapi gue pribadi nggak ada kepikiran ke sana gitu. Atlet nasional gitu kayaknya. Iya, seperti biasa aja anak-anak pada umumnya gitu, kayak sekolah, terus juga pulang ke rumah ya biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang istimewa banget, nggak ada yang terlalu gimana banget juga gitu. Tapi bro, lahir di Jakarta. Lahir Jakarta. Dan itu waktu kecil kalau misalnya bokap lu dulunya atlet, dia itu se-strict atau disiplin apa sih sama lu sendiri waktu kecil untuk dalam hal olahraga? Justru disiplin ketika udah mulai terjun ke dunia atlet. Sebelum itu kan aku terjun di dunia atlet tuh waktu SD. Okay. Kelas 1 itu benar-benar baru terjun ke dunia bulu tangkis. Right. Sebelum itu papa ada olahraga juga, berenang. Cuman karena dulu kenapa dia kasih ke berenang, soalnya kan dulu agak bulet nih. Gue agak bulet, agak gendut, jadi dia mau ngebentuk badan. Ngebentuk badan anaknya supaya agak lebih tinggi lah gitu. Jadi itu TK itu tuh dia dilesin berenang gitu. Bokap atlet apa sebelumnya? Bola sama basket. Oke. Dan dia ngerasa wah ini anaknya terlalu banyak makan ya. Jadi kayaknya ya itulah mungkin ya bagi para pendengar sekarang ini atau mungkin yang lagi nonton, kalau misalnya lu punya anak yang agak bulit-bulit cabi-cabi lucu gimana, boboho gitu ya. Mungkin bisa di lesin renang kali. Lesin renang. Akhirnya jadi kayak gini soalnya. Iya, dan itu efektif. Menurut lu itu gara-gara renangnya atau gara-gara bulu tangkisnya? Itu efektif sambil mungkin ya dari asupan gizinya. Asupan gizinya tertolong ketika di bulu tangkis sih. Oke. Asupan gizi. Bokap ngeliat lu mempunyai potensi di bulu tangkis itu kira-kira lu umur berapa saat itu? Justru papa nggak ada kepikiran sama sekali untuk kasih anaknya ke dunia bulu tangkis pada saat itu. Jadi awalnya memang ya masuk ke SD kan, terus biasa ada ekstrakurikuler kan, ada sepak bola, ada basket, bulu tangkis, ada dua lagi gitu lupa. Biasanya kan memang kalau ekstrakurikuler itu abis sekolah. Betul. Jadi siang-siang. Betul.
Jadi si papa ngasih di bulu tangkis tadi awalnya. Karena satu-satunya olahraga yang indoor. Takut anaknya hitam doang. Enggak, gue udah Takut pernah gosong gitu. Iya, Takut gue udah gosong. pernah denger ini sebelumnya. Karena gini, gue ngelihat wawancara bokap lu, ternyata bokap lu gosong ya. Iya. Karena dia kebanyakan main bola basket sama sepak bola. Benar, iya gitu. Itu Jadi doang dia pengen, awalnya. wah anak gue jangan sampai gosong kayak gue. Udah nih ke badminton aja. Kebetulan banget sekolah itu tuh ada join sama klub kecil. Benar-benar memang dia tim klub lah, tim bulu tangkis gitu. Walaupun gak besar ya. Tapi di situ pelatihnya ngelihat, oh ini anaknya kayak ada kemauan. Nah dari situ si papa baru mulai. Dan itu menarik sih bro, karena lu anak kedua dan lu sendiri kenapa bisa mempunyai kemauan atau kedisiplinan itu. Biasanya anak kedua kan lumayan manja-manja kayak, panas. Padahal lu di indoor, tapi capek. Sebenarnya nggak ada kayak gitu sih. Ya puji Tuhannya, gue anaknya tuh penurut. Jadi si papa atau mama ngomong apa ya udah jalanin aja gitu loh. Karena dari dulu tuh nggak, kalau anak-anak kecil dulu kan punya cita-cita. Gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi pemain ini, gue pengen jadi astronot segala macam. Waktu di buku TK itu tuh gue ngeliat-liat nama gue, cita-cita itu nggak ada. Cita-cita itu strip gitu loh. Jadi kayak, gue dulu juga gak ada cita-cita ternyata ya gitu. Kayak ya udah jalan aja gitu, sambil jalan gitu hidupnya. Wow, gitu. Lu ya go with the flow banget apa yang orang kayak ini bokap lu tiba-tiba pengen lu jadi atlet ya udahlah, gue ngikut deh kayak gitu. Bener. Oh my goodness. Dan akhirnya setelah ada pelatih yang ngelihat lo, ini kayaknya anak ada kemauan, dia ada potensi. Itu kira-kira umur berapa? SD juga tuh masih? Itu umur 6 tahun. Itu benar-benar baru belajar bulu tangkis. Biasanya kan terkadang anak-anak dia punya sosok idolanya dulu kan. Kayak misalnya dia mau main sepak bola, gue ngidolain misalnya Mbappe segala macam gitu kan. Kalau gue waktu itu gak ada gitu, dan gue juga gak tahu atlet Indonesia siapa aja gitu ya. Kayak benar-benar gak tahu, bahkan legend-legend Susi semua segala macam tuh gak tahu. Oh benar-benar gak ada pengetahuan tentang bulu tangkis gitu. Jadi ya udah jalan aja, dan umur 6 tahun itu baru pertama kali benar-benar pegang raket, belajar mukul, yang masih gak kena segala macam itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun loh. Dan si pelatihnya ini bilang, ini anak kayak bagus deh, ada kemauan. Gara-gara pelatih nih. Feeling gue nih pelatih ngomong gitu ke semua anak. Iya jangan-jangan kayaknya. Lu baru belajar. Biar lebih banyak gitu. Feeling gue sih gitu sih. Dia ngomong ke setiap bokap-bokap yang lagi nungguin gitu, ini kayaknya anak lu ada potensi deh. Mungkin kayaknya. Dan kebetulan bokap lu emang dia karena atlet mungkin dia kayak oke, kalau gitu gue seriusin nih. Dan akhirnya hidup sebagai atlet junior aja itu menurut lu gimana? Kayak I think tantangannya lumayan berat juga gak sih? Wah itu berat banget sih, atur waktunya yang berat. Karena inget banget waktu itu kan sekolah SD tuh gak bisa ditinggal sama sekali. Itu tuh startnya tuh jam 7:30 atau jam 7 gitu kan sekolah. Jadi waktu itu latihan harus 2 kali sehari. Dari kelas 2 sampai kelas 5. Gila. Itu tuh latihan pagi jam 4. Oh my goodness. Itu udah mulai. Jadi itu inget dulu tuh inget banget kan. Ya mesti ada jarak lah dari rumah ke tempat latihan gitu kan. Jadi ini rumah, tengah-tengahnya sekolah, tempat latihan di sananya lagi gitu. Cuman gak terlalu jauh gitu. Jadi pagi-pagi si mama bangunin jam 3 lebih, 3:30. Itu kelas yang kalau kelas 2 SD itu masih merem terus gitu kan. Sampai akhirnya kita kan si papa kan naik motor nih ke sana pagi-pagi. Masih tidur di motor, di depan, tahu kan biasa di depan tidur gitu. Itu masih tidur. Sampai nyampe ya udah latihan. Latihannya disuruh lari, disuruh skipping. Sempat waktu itu lari, jadi latihannya tuh ada di hall, ada hall juga. Terus sempat juga latihan di depan rumahnya pelatih gitu. Suruh muter komplek. Sempat sekali masih kecil, namanya anak kecil kan, suruh muter jauh gitu, gak kelihatan siapa-siapa kan. Sempet kayak ada suara-suara apa, nangis. Terus juga sempat dikejar anjing juga nangis gitu. Ya iyalah gue juga. Itu pagi-pagi gitu. Soalnya kan jauh kan, muternya tuh jauh gitu. Jadinya nggak kelihatan si pelatih, nggak kelihatan si papa juga gitu kan. Jadi ya nangis lah gitu umur 2 tahun. Ya iyalah. Jadi rumah tuh daerah mana by the way? Di Cawang. Di Cawang. Negara. Dan ya kita sering dengar gitu kalau misalnya lo bukan dari keluarga yang mampu gitu ya. Kalau misalnya boleh tahu, itu pun juga bokap
naik motor juga untuk Ya, nganterin dan lain-lain gitu. Kalau misalnya boleh tahu juga, dia kerja apa sih sebenarnya saat itu? Dan maksudnya sekurang mampu apa sih kalian saat itu waktu itu kondisinya? jujur si papa ngebantu ngebantu siapa ya, ngebantu adiknya itu kan notaris. Oke. Jadi dia ngebantu karena papa dulu tuh ya papa juga notaris juga dulu sempet notaris juga. Jadi dia ngebantu-bantulah surat segala macam ngurus-urus surat. Jadi ya itu cuman dia lebih total waktunya tuh ke gue juga gitu loh. Jadi Mmm, total bener-bener latihan ditungguin. wow. Latihan ditungguin semua segala macam ditungguin jadinya ya emang istilahnya justru kerja full time-nya ya sama gue ini. Iya. Ngeliatin gue latihan apa segala macam kalau kalau kadang kalau nggak bener ya biasa suka diomelin segala Mmm, macam gitu. Sampai sempat pulang disuruh lari. Sempet what? juga gitu dari ya itu dari SD itu. Lu disuruh pulang lari pas lagi SD, masih SD gitu? Iya masih SD kalau latihannya nggak bener. Iya iya iya. Soalnya dia kan paling kesel latihan udah capek-capek jangan jangan apa tuh jangan bercanda gitu. Latihan Mmm. harus serius kata dia gitu. Nyokap lu sendiri gimana? Ngelihat Nah bokap lu sekeras itu sama lu? ini kayak duel gitu. Si Oke. papa dari, sisi olahraganya, si mama dari sisi akademisnya gitu. Si Mmm, mama dibilang, "Iya musti sekolah apa segala macam," tapi si papa, "Iya latihan harus bener segala macam." Jadi tuh kalau misalnya lagi latihan di rumah nih, si papa ngomel-ngomel gitu. mmm, Larinya ke mama, minta mmm. perlindungan sama mama gitu, minta perlindungan. Tapi kalau lagi habis latihan capek, terus sekolah segala macam, si mama marah-marah, larinya ke si papa gitu. Jadinya cari tempat perlindungan Ya ya, gitu. anak kecil manipulatif emang kayak gitu biasanya. Iya kan kayak gitu biasanya. Iya iya iya. Dia tahu banget tuh harus cari backing-an Iya siapa bener. gitu saat itu. Oke, tapi kondisi perekonomian keluarga lu sendiri itu sebenarnya se segimana saat itu? Waktu itu pas waktu itu ingat banget ini udah beberapa tahun kemudian lah. Oke. Kita juga udah pindah dari klub kecil itu ke klub Mmm, yang cukup lumayan besar. oke, Nah itu tuh harus pindah ke Jakarta Barat. right. Di Jakarta Barat nggak mungkin kita latihan pagi sore harus pulang pergi itu nggak mungkin. Jadi waktu itu memutuskan papa sama gue tuh nginep di rumah nenek, Oke which is itu mamanya si papa. oke. Yang dulu ngelarang dia jadi olahragawan. Oh, oke Karena oke. zaman dulu ya kita tahu lah Iyalah. nggak ada penghasilan segala macam gitu alasannya. Nah dari situ pun, bener-bener dibantunya justru sama ya itu, sama nenek, Mmm, sama om. Waktu itu om kebetulan kerja di Amerika sampai sampai ngasih uang untuk makan gitu loh. oh Untuk makan wow. semua tuh justru support dari mereka. Bisa jadi badan kayak gini bagus itu support dari mereka. Wow. Mereka kasih kita apa ya istilahnya, vitamin, mereka kasih kita, dulu tuh aku makannya daging terus kan, Mmm, setiap hari tuh harus 8 ons daging, pagi sore itu dan nggak bosen sih, oh dulu. Dulu nggak bosen, sekarang tapi kayaknya sih bosen sih kalau udah dikasih itu. lumayan enak ya. Dulu setiap hari itu, sampai Karena berapa tahun. makanan atlet, maksudnya Makanan atlet proteinnya harus dia, diperhatiin banget gitu. kita kan ada si papa juga banyak teman atlet juga kan, Mmm, jadi dia konsultasi juga makan apa sih yang bagus, ya dia bilang susu, telur putihnya, terus juga daging segala macam. Jadi, mmm, oh yang kayak gitu ya udah, tapi kan biaya kita nggak ada gitu. Yang support ya itu dari om, dari mmm, tante, dari nenek, nenek juga, mmm, itu mereka yang total support. Bahkan kadang waktu itu sempet, abis latihan, ini sebenarnya ceritanya tuh baru diceritain sama si papa tuh beberapa tahun belakangan ini gitu loh. mmm, Karena zaman dulu pas, ya itu kan harus memang makan daging itu harus banyak gitu loh. mmm, Jadi kadang waktu itu sempat makan Padang, nasi mmm, Padang gitu, si papa ngasih mmm, lauknya nih makan. Lah terus, gue tanya kayak, "Papa makan apa?" "Enggak udah kenyang," gitu. mmm. Tapi sebenarnya pas pulang dia lapar Oh gitu, man, kayak gitu. Tapi dia dia baru cerita beberapa tahun belakangan ini. wow, dan dia nggak makan saat itu ternyata? Iya. Oh damn, oke, saking kepepet banget nggak ada duit. Iya, Wow, dan bokap lu bener-bener investasiin semuanya ya ke betul, elu ya di sini ya, dan dia bener percaya banget, banget, punya iman banget gitu. bener, Itu actually gue baru aja nonton, film King Richard, iya, itu, bokapnya Venus sama Serena Williams gitu. mhm, Dan, itu juga sama tuh, bokapnya iya, bener-bener punya faith abis-abisan tuh, iya, sama anaknya gitu. mmm, Kira-kira apa sih, kenapa dia bisa se se segitunya mhm. percaya bahwa suatu saat elu akan jadi juara gitu? Kita kalau ngomongin soal olahraga tuh sebenarnya kayak, ya tanda kutip kayak judi gitu loh, kayak ini Mmm, bisa jadi, bisa enggak.
Karena banyak banget kompetitor lah ya, kita sebutnya kompetitor yang seumuran sama gue sekarang ini. Dulunya kompetitor tapi sekarang mereka udah gak tahu di mana gitu loh. Mungkin mereka kuliah, mungkin mereka juga udah kerja apa gitu gak tahu gitu. Jadi memang olahraga tuh seriskan itu gitu loh. Resikonya tuh besar banget gitu. Dan ya gak tahu kenapa juga sih papa bisa punya apa ya istilahnya punya iman, punya emang kepercayaan yang segitu luar biasanya gitu. Ya mungkin pada saat itu dia juga nggak punya apa-apa lagi istilahnya dan dia mau jadiin anaknya nih atlet gitu loh. Satu-satunya waktu itu dia pernah cerita sih, papa emang waktu itu sempat setelah di stop sama mamahnya yaitu nenek gua, dia bilang suatu saat anaknya tuh pengen dijadiin atlet gitu loh. Karena satu impiannya waktu itu dia nggak bisa mengumandangkan Indonesia Raya di internasional, kancah internasional. Jadi itu dia pengen anaknya tuh yang ngelakuin itu buat dia gitu loh. Dan mungkin itu yang ngebuat dia terus percaya dan terus apa ya, terus bukan menekan ya, terus memotivasi lah. Terus memotivasi supaya untuk bisa jadi ya Jonathan sekarang ini gitu. Lu saat itu gak pernah ngerasa kayak, oh ini kan impian papa bukan impian aku. Kayak di film-film gitu. Segitunya sih enggak, cuman kalau yang namanya capek, pengen berhenti, wah itu sering banget. Di situ mungkin sempat ngomong sama papa, udahlah pa, capek Jo, latihan terus, ini segala macam, nggak juara-juara apa segala macam waktu itu kan. Udahlah mau stop aja gitu. Bahkan itu bukan saat itu doang, sampai saat ini berjalannya 1,5 tahun belakangan ini itu. What? Beberapa kali. Masih suka bilang kayak udah deh kayaknya mau gantung raket aja. Kalau tapi konteksnya berbeda. Kalau sekarang mungkin bukan karena dari papa, tapi lebih ke ya kayak banyak orang yang ngomong ya lu udah nggak bisa ini segala macam bla bla bla. Oke. Lebih ke arah sana gitu. Nanti kita akan ngomongin soal itu ya. Tapi ketika pertama kali lu mencicipi menjadi juara, itu kapan? Waktu itu turnamen kecil dan itu justru yang buat lebih jatuh cinta lagi sama bulu tangkis. Waktu itu tuh umur 6 tahun baru latihan, 8. Umur 8 tahun itu tuh baru juara sekali, terus abis juara dapat prize money. Anak kecil wah bisa jajan nih dari situ. Oh dari situ lebih semangat lagi dari situ. Jadi mulai awalnya dari situ lebih semangat buat terjun profesional lah di bulu tangkis gitu. Karena gue sendiri kan sebenarnya suka banget nih maraton gitu ya. Jadi gue merasakan banget nih hidup sebagai atlet. Walaupun atlet-atletan gitu ya. Masa ini bukan profesional tapi gue emang suka lari aja. Gue emang hidup gue sedemikian rupa supaya gue bisa nyelesain maraton. Jadi disiplin latihan kayak 5 kali seminggu lari. Itu aja udah susah banget gitu. Itu aja udah susah banget. Apalagi lu yang ngebalance sekolah dengan keatletan juga untuk masuk ke timnas malahan kayak gitu. Pertama kali akhirnya lu masuk ke timnas itu umur berapa kira-kira? Umur 15 tahun. Itu blessing juga sih karena biasanya orang masuk di timnas itu umurnya under 19 yaitu di 18. Bahkan ada yang 19, ada yang lebih. Tapi itu 15 itu benar-benar muda banget pada saat itu. Wow, dan di situ lu udah mainnya sama senior-senior jadi ya? Iya, jadi istilahnya tuh naik dua tingkat. Oh wow, kok bisa? Karena waktu itu kan ada namanya kalau di bulu tangkis itu ada kejuaraannya tuh ada anak-anak, pemula kategorinya ya. Terus remaja, taruna dan dewasa. Kalau dewasa itu tuh ya kita udah 19 tahun ke atas. Kalau taruna under 19 di bawah 19. Terus remaja itu di bawah 17. Nah ini di bawah 15. Jadi orang tuh biasanya tuh pas masuk taruna dulu dia baru bisa masuk ke tim nasional. Tapi puji Tuhannya ketika di pemula ya dengan bantuan dari pelatih yang di klub besar itu saat itu dia ngebantu untuk nge-push harus latihan lebih dari orang 2-3 kali lipat. Jadi itu kekejar lah mau gak mau yang dari remaja, taruna bahkan sempat waktu itu di umur 14 juara di kategori yang under 19. Itu yang salah satu buat apa ya mungkin penilaian juga sama tim pencari bakat di PBSI gitu. Akhirnya pas terakhir akhir tahun itu ada kejuaraan nasional. Jadi menentukan siapa nih yang
akan dipromosikan ke tim nasional gitu. Jadi pas saat itu yang diambil 4 orang, juara 1, 2, 3, 4. Waktu itu umur juga masih ya itu umur di bawah 15 tahun. What? 14 gitu, umur 14 dan bersaingnya sama anak-anak yang di bawah 19 tahun, 18, 17, 16, 15 gitu. Kadang kita ngelawan satu tingkat di atas kita aja, satu umur di atas kita itu susah banget gitu loh. Tapi ya puji Tuhannya itu pas di Kejurnas itu bisa dapat sampai juara 3 gitu. Jadinya dipanggil, dipromosiin gitu. Gue tadi lu sempet bilang latihan lu itu bisa 2 kali atau 3 kali lebih berat daripada anak-anak umur 14 lainnya gitu. Apa yang memotivasi lu supaya bisa latihan segitu ya? Karena gua aja nih pengen coba masukin target untuk lari aja itu kayak begitu latihannya berat dikit gue kayak besok aja lah latihannya baru berat lagi. Bener. Iya, itu apa yang motivasi lo? Yang motivasi dulu pertama memang dari karakter pelatih. Karakter pelatih itu jujur benar-benar membantu sangat banyak, bukan dalam di dunia bulu tangkis saja. Tapi di luar dunia bulu tangkis dia tuh banyak andil lah dalam mungkin kerohanian gue juga. Terus juga bagaimana cara berpikir untuk menyikapi keadaan di ya yang kita hadapin saat ini segala macam. Jadi itu memang beliau ya salah satu orang yang paling pengaruh sih sejujurnya. Karena kalau boleh dibilang waktu paling lama ya justru mungkin sama dia nih belakangan ini gitu loh. Sama si pelatih Coach Henry Saputra. Coach Henry Saputra. Jadi ya kebetulan dia juga beragama Kristen kan jadinya setiap sebelum mulai latihan tuh selalu dia pasti ada sharing tentang pengalaman dia terus mengenai bulu tangkis sama disamakan dengan kehidupan di luar gitu loh. Jadi dia menyamakan kayak di bulu tangkis kita harus tetap konsisten, kita nggak boleh ketika juara kita nggak boleh menjadi sombong. Sama kayak di dunia luar ketika kita punya uang apa segala macam itu juga kita harus tetap rendah hati segala macam. Istilahnya kayak gitulah gitu. Wow. Itu benar-benar lu dibuat banget fondasi tersebut ya. Awal, iya. Fondasi awal tersebut tuh dari si Coach Henry Saputra ini ya. Dari disiplinnya dia mengokohkan. Awalnya itu yang dari biasa bangun pagi, terus sama si Papa juga kan ngelatih walaupun dia basicnya sebenarnya bukan bulu tangkis kan, tapi dia tahu lah istilahnya itu kayak skipping misalnya, kamu hari ini harus 1000 ya, 1000 lompatan gitu. Double step jadi kan double step 1000 gitu loh, double step. Itu 100 kali 10 waktu itu ingat. Jadi setiap 100 gak nyampe udah mati gitu misalnya harus ulang. What? Harus ulang. Jadi gak boleh diterusin, harus ulang. Jadi dari situ mungkin awalnya gue dengernya udah mules. Kebentuk gitu. Disiplinnya. Karakternya dari situ gitu. Dan abis itu baru dari segi spiritual, dari segi mental. Itu baru Coach Henry itu baru. Tapi again ya maksudnya gue masih belum dapat nih jawabannya. Apa yang membuat lu atau memotivasi si Coach Henry ini bisa ngomong sama lu sedemikian rupa sampai lu mau latihan 2 kali atau 3 kali lebih berat daripada anak-anak umur 14 pada umumnya? Mungkin balik lagi ke yang tadi. Karena gue anaknya tuh nggak neko-neko. Jadi disuruh ya udah gitu loh kayak jadi kayak ya udah aja gitu jalan aja disuruh ini ya udah gitu jadi jalan aja gitu loh. Oh wow. Tapi belakangan ini justru yang agak berat ya kan karena udah tahu maksudnya udah berpengalaman segala macam. Justru kalau sekarang ini yang memotivasinya ya itu kita harus tahu tujuan di depannya itu apa. Sama kita harus lihat lagi di belakang tuh seperti apa kita. Jadi ketika kita lagi misalnya males semua segala macam, ingat tujuan kita awal tuh kita mau ngelakuin ini tuh untuk apa sih? Kita harus ngelakuin latihan A ini nih untuk apa tujuan kita gitu loh. Kadang kan kalau kita nggak punya tujuan ya kita kayak jalan tanpa arah aja gitu loh. Dan jadi ujungnya ya males, jadi ya udah ntar aja kayak gitu. Itu kayaknya ada sebuah rencana Tuhan juga sih, dimana lu ditaruhnya di klub yang di bawah 15 malahan. Dan abis itu bisa bersaing melawan under 19 gitu. Nah yang gue bikin penasaran juga adalah lu kalau misalnya ngelawan bule misalnya seperti itu atau orang luar,
apalagi yang peringkatnya mungkin di atas lo dan lain-lain. Kok masih bisa pede gitu? Lo bisa mempunyai keberanian tersebut dari mana? Ini kita bicara waktu dulu atau udah sekarang? Dua-duanya kali ya. Maksudnya apakah mental yang sama ketika lo umur 14 ngelawan under 19 itu sama dengan mental ketika lo lagi ngelawan bule dan lain-lain? Kalau yang lawan waktu muda itu kita belum ada pertandingan dengan tim luar negeri. Pada saat sebelum masuk tim nasional. Sure. Setelah masuk tim nasional barulah itu ada yang namanya kita dikirim-kirim pertandingan ke luar negeri. Tapi itu ada satu lagi sih menurut aku tuh blessing juga. Jadi waktu pertama kali itu di tahun pertama masuk umur 15 tahun. Ya which is itu masih pemula yang tadi gue bilang. Kita harus harus ikut pertandingan senior. Karena kan kalau udah di tim nasional udah gak ada tuh yang namanya junior. Ada sih pertandingan junior. Cuman waktu itu diikut sertakan tuh di pertandingan dewasa lah, tingkat dewasa gitu. Jadi ya umurnya ya udah 19 tahun ke atas semua gitu loh. Bahkan ada yang 25, 26, 27. Dan lu umur 15 tahun. Oh my waktu umur 15 tahun itu ingat banget. Tahun 2013 kalau gak salah. 2013. Itu pertama kali juga pertandingan keluar. Tapi itu namanya Indonesia International Challenge. Tapi banyak pemain-pemain dari luar negeri ikut masuk. Dari Hong Kong. Terus juga dari Singapura juga ada. Dari Malaysia juga ada beberapa. Walaupun memang tingkatnya mungkin gak seperti sekarang ini. Itu masih di bawah banget. Karena masih junior lah, masih anak fresh graduate gitu kan, baru anak baru. Tetap aja, lu anak umur 15 tahun lawan 19 tahun ke atas sih ya. Iya makanya pas waktu itu puji Tuhannya bisa langsung juara pada saat itu gitu. Dan itu kayak ya itu juga blessing juga. Ada satu pemain Indonesia, dia udah gak di tim nasional, tapi dia tuh masih ditakutin gitu loh. Di pertandingan-pertandingan yang kelasnya ya itu yang tadi challenge, itu masih ditakutin. Pada saat itu seumuran aku tuh yang masuk berbarengan di tim nasional, belum ada tuh yang bisa ngalahin dia gitu loh. Nah pada saat itu final ketemulah sama si A itu gitu. Dan ya puji Tuhan menang dengan straight game lagi dan jauh gitu loh. Dan itu luar biasa sih. So kok bisa punya mental seperti itu untuk bisa ngalahin dan kayaknya bisa nih gue. Dan lu gak ngerasa kecil karena lu umur 15 tahun misalnya? Waktu itu gak mikirin siapa mereka. Lebih justru mikirin apa yang harus gue perbuat. Dari preparingnya, dari misal katakanlah pertandingan itu sore hari gitu. Paginya ini gue harus ngapain, gue mesti bangun jam berapa. Istilahnya itu harus memanage. Manage dari pagi, sarapan dulu. Abis itu gue harus treadmill, jogging dulu biar agak badan itu enak, biar enjoy gitu. Terus mungkin ada gym sedikit segala macem. Untuk mempersiapkan ya pertandingan yang di sore hari itu. Jadi nge-manage waktunya sih waktu itu gitu. Ya. Jadi lu benar-benar fokusnya sama diri sendiri. gitu. Bukan sama gue ketemu sini nih yang ranking 10 misalnya. Nggak ada kayak gitu. Dulu tuh nggak ada sama sekali kayak gitu tuh. Jadi kayak benar-benar fokusnya sama diri sendiri gitu. Kita tadi kan lu sempat ngomongin soal Coach Henry Saputra tersebut yang mulai memberikan asupan-asupan rohani dan lain-lain gitu ya. Nah lu pertama kali kayak mempunyai encounter sama Tuhan Yesus sendiri tuh kapan sih? Sebenarnya di bulu tangkis itu berjalan waktu itu tuh berasa lebih kenal Tuhan Yesus tuh lebih dalam lagi gitu loh. Kayak bertahap demi tahap, Cuman kalau awalnya itu ketika ya itu kenal sama pelatih Coach Henry Saputra itu. Karena dulu kan masih di TK, papa mama sebenarnya backgroundnya tuh gak terlalu yang rohani banget gitu. Mereka ke gereja, tetap ke gereja gitu, tapi gak yang bukan rohani banget gitu. Jadi kadang mereka pun juga jarang untuk sharing tentang firman Tuhan segala macam gitu. Paling di gereja aja lah. Paling di gereja aja gitu. Nah awal-awalnya ya itu ketika udah masuk di pemusatan latihan yang lebih besar itu, namanya Tangkas di Jakarta Barat. Nah itu ketemunya kebetulan banget ya, mungkin ini udah jalan Tuhan juga. Ketemu dengan Coach Henry itu yang mungkin dia tuh takut akan Tuhan juga gitu. Jadi dia selalu sharing tentang firman-firman Tuhan segala macam gitu. Di situ lu baru mulai lebih mengenal. Lebih mengenal, lebih mengerti. Tapi yang namanya anak kecil pada saat itu masih belum untuk mau mendalami lagi gitu loh. Mendalami Alkitab lebih lagi, belum pada saat itu gitu. Tapi berjalannya waktu
sampai saat ini udah mulai untuk oh begini ya harus melakukan seperti ini segala macam. Jadi lebih apa ya, lebih untuk menggerakkan diri sendirilah untuk lebih mendekat lagi sama Tuhan kayak gitu. Lu pernah nggak kepikiran gitu ya? Mhm. Ini pertanyaan nggak tahu tiba-tiba muncul aja gitu. Iya. Karena gue dulu pernah suka main bola di sekolah gue. Mhm. Dan ketika tim gue kalah, Mhm. gue langsung ngekonekinnya karena gue gak ke gereja hari Minggu. Misalnya kayak gitu. Lu gak tau ya, ini karena emang gue sendiri juga mempunyai hubungan yang gak seintim itu juga Iya. saat itu gitu. Gue cuman sekedar ke gereja demi checklist aja, sebuah rutinitas lah gitu. Nah kalau misalnya sekarang ini kan sebuah relationship gitu kan kalau misalnya gue ke gereja. Tapi dulu itu gue like bener-bener misalnya permainan lu, pertandingan lu ke efek gara-gara lu ngerasa wah gila ini gue gak ke gereja nih kemarin hari Minggu nih, gue ngerasa dosa dan lain-lain. Pernah gak seperti itu? Kalau zaman dulu justru gak pernah berasa itu karena bener-bener gak ada orang yang ngasih tahu sedetail itu juga gitu. Jadi ya udah ke gereja dan kebetulan waktu saat itu juga gereja ya emang rutin terus kan. Jadi kalah ya udah gitu loh, kalah ya udah. Jadi nggak ada lu nggak ada hubungin kepikiran untuk itu sih nggak ada. Tuhan lagi gitu. ngehukum gue makanya gue kalah gitu ya. Nggak ada ke situ ya. Nggak ada, justru malah lebih ke beberapa tahun belakangan ini. Justru pas udah masuk di timnas ini Loh, gitu loh. Malah aneh kan? Oh my God. Iya makanya pas baru dimasuk timnas ini justru kayak oh ini gue gara-gara dosa nih gue jadi kalah di sini segala macam. Jadi merasa kayak gitu. Cuman belakangan waktu udah berjalannya waktu udah berasa kayak udah nggak ada untuk nyangkut pautkan itu. Karena itu kita bahaya banget sih. Benar. Itu transactional, Tuhan yang transaksional banget gitu misalnya gitu kan. I think gak tau sebagai, dan bahayanya kita jadi ngebuat Tuhan itu sebagai kayak jimat. Betul. Bahaya banget. Padahal Benar. ya kita, ya Tuhan itu bukan jimat gitu. Maksudnya kayak lebih ke relationship kita sama Tuhan aja gitu. Kalau misalnya kalah ya emang karena kita kurang latihan. Iya benar. So balik lagi ke lo berarti sekarang masih di umur 15. Ya. Lo menangin kejuaraan lo yang pertama itu di International ya. Indonesian Challenge. Iya. Gue denger di situ juga dapat cash money juga. Iya. Tapi lo donasikan. Iya waktu itu ini mungkin ajaran dari yaitu Coach Henry juga. Oke. Dia yang selalu ingetin untuk bisa jadi berkat buat orang. Ketika kita dikasih berkat, kita juga harus bagikan berkat itu ke orang gitu loh. Wow. Jadi ketika ya kalau Coach Henry kan karena dia beragama Kristen perpuluhan. Oke. Ada perpuluhan dan itu terus aku lakuin sampai detik ini. Oh wow. Dari saat itu, awal itu sampai detik ini aku terus jalanin. Tetap perpuluhan tersebut Tetap ya. Jadi perpuluhan by the way kalau misalnya kalian gak tahu perpuluhan itu apa. 10% dari penghasilan yang kita dapatkan itu dikasih ke gereja gitu. Betul. Misalnya. Dan itu masih lu lakuin sampai hari ini? Sampai hari ini. Wow. Kalau dulu mungkin lebih seringnya ke gereja karena dulu kan belum tahu siapa sih yang harus diberikan bantuan itu. Betul. Tapi berjalannya waktu udah mulai cari tahu nih, oh kayaknya lebih baik perpuluhan ini untuk si orang ini karena dia lebih membutuhkan segala macam. Jadi lebih ke situ. Dan dulu juga sempet ini nggak tahu waktu itu berjalan aja sih pikiran. Jadi waktu itu memang perpuluhan itu kan ada istilahnya ada tabungan sendiri nih perpuluhan gitu kan. Karena untuk suatu waktu mungkin memang ada yang perlu misalnya ngelihat ada orang butuh ini jadi ngebantu gitu. Nah pada saat itu lagi pas scrolling di sosial media gitu kan. Lagi scrolling terus lihat ada salah satu dokter yang ngepost tentang anak kecil tuh abis kecelakaan. Dan orang tuanya meninggal di tempat. Ayah ibunya. Jadi si anak itu tuh lagi dirawat di Solo bersama om tantenya. Oke. Jadi pas saat itu langsung hubungin si dokter itu. Besokannya langsung berangkat ke Solo. Sama papa. Ini setelah Asian Games nih? Sebelum Asian Games. Sebelum itu masih umur 15-16 tahun. Oke. Itu umur 15-16 tahun tuh udah what gitu. Jadi kayak nggak tahu tiba-tiba aja dan untungnya papa nggak kayak udah jangan ntar takutnya penipu kan. Biasanya kan kalau sosial media kan. Tapi kayak ya udah gue mikirnya kayak ketika mereka menipu ya itu urusan mereka sama Tuhan udah. Yang penting hati gue tergerak untuk membantu ya gue akan bantu kayak gitu. Jo, gue gak ngerti nih ya. Maksudnya lu
dari keluarga yang kurang mampu, Ya. ya kan? Tapi kenapa lu bisa bukannya, kadang-kadang kan kita, wah baru duit menang, Ya. apalagi umur 15 tahun, Ya. duit belum seberapa, gue bisa ngasih orang tua gue liburan kemana lah dengan uang ini dan lain-lain, tapi malah lu donasikan ke orang lain. Gue jujur gue gak ngerti konsepnya gitu. Jujur gue juga enggak. Kayak gue juga jujur kayak nggak tahu kenapa, ya itu tergerak aja. Mungkin ya itu balik lagi ke Coach Henry itu, karena dia setiap hari sebelum, biasanya kan kita habis kalau mau latihan dibacakan kan programnya seri pertama ini gitu. Tapi sebelum dia bicarakan mengenai program, dia selalu cerita tentang hal-hal seperti itu gitu loh. Dan itu mungkin lama-lama tertanam gitu loh, dengar mungkin ada anak lain yang kayak menganggap omongan itu cuman ya udah gitu loh. Ya. Nggak apa ya, kayak. Tapi ini masuk ke hati lu. Iya, masuk ke hati, dan itu benar-benar kayak apa ya, bener masuk aja gitu, nggak tahu. Tapi yang satu yang aku tahu, ketika kita memberi, kita tuh nggak akan kekurangan gitu loh. Dan itu selalu apa ya, selalu aku tanamin bahkan sampai sekarang. Justru kalau dulu tantangannya nggak terlalu berat karena prize money-nya belum terlalu besar. Sekarang yang lebih lagi. Dan satu itu kata-kata pelatih yang nggak pernah lupa dari Coach Henry. Ketika dulu kamu dapat prize money 1 juta, kamu nyumbangin 100.000 per puluhan. 10% soalnya. Sekarang kamu 1 miliar, kamu harus nyumbangin 100 juta. 100 juta. Kamu ikhlas gak? Kalau kamu gak ikhlas, kamu mending minta sama Tuhan gaji kamu 1 juta lagi. Mau gak? Ya. Gitu kan, ya kita ngeliat, ya gue ngasih 100.000 sama 100 juta. Ya. Tapi kan sebetulnya yang kamu dapat tuh lebih banyak gitu loh. Ya. Dan ketika kamu kasih ke orang yang memang butuh, itu tuh pasti akan diganti sama Tuhan. Berkali-kali lipat bahkan. Yang kita gak sadar duitnya tuh tiba-tiba ada aja gitu loh. Bener. Pernah, maksudnya kayak tiba-tiba akhirnya lu dapet setelah lu donasiin misalnya ke si anak yang lu hubungin di dokter di Solo itu, abis itu ternyata emang Tuhan membalas dengan berkali-kali lipat. Banyak, sering, dan itu selalu. Itu bukannya apa ya, istilahnya tuh mungkin terjamin lah itu loh. Ketika memberi, dikasihnya itu banyak banget. Contohnya mungkin waktu Asian Games. Oke. Asian Games, jadi waktu itu kita dikasih bonus 1,8 miliar. Atlet yang peraih emas. Berarti lo harus ngasih 180 juta. No, waktu itu aku udah niatan 50% dari itu. Duit 900 juta. Okay. 900 juta. Dan itu aku gak mikir, oh gue harus potong pajak dulu. Apa segala macam, itu tuh gak ada pikiran sama sekali. Gak lu pikirin, oke. Yang penting gue bisa apa istilahnya kan bernazar ketika itu ke Tuhan, kalau memang ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku pengen kasih donasiin ini 50% dari bonus ini. Wow. Dan waktu itu ya itu gue bangun masjid di Lombok, ya waktu kebetulan lagi tsunami. Betul, ya. Bangun hunian sementara, segala macam, dan puji Tuhan waktu itu bisa sempat kesana dan ngelihat langsung, dan udah berjalan gitu, dan puji Tuhan sih. Dan setelah itu iklan di mana-mana. Iklan. Biarpun iklannya harus buka baju juga ya semuanya. 10 kali lipat. Wow. Iya. Dan jujur pajak terbanyak malah justru dari iklan, bukan dari pendapatan. bukan dari bonus itu, bukan gitu. Dari iklan justru. Wow. Lebih banyak, dan ya tertutup oleh iklan itu. Lu gak pernah takut kekurangan? Maksudnya dengan memberikan lu malah kekurangan gitu misalnya? Justru itu yang mungkin ke followers gue juga di Instagram itu, gue lebih apa ya, untuk mereka tuh supaya aware gitu. Kalau kalian memberi tuh, kalian tuh gak bakal kekurangan. Dan bahkan kalian tuh bisa diganti berkali-kali lipat. Dan mungkin puji Tuhannya banget, aku memberi dari kelimpahan aku. Gimana orang yang memberi dari kekurangannya, wah itu ya kalau ada kan di kisah di Alkitab itu apa ya, hartanya tuh melimpahnya tuh di surga nanti gitu loh. Dan itu aku gak pernah takut makanya kayak gitu. Dan karena ada perumpamaan waktu itu pernah temannya Coach Henry itu bilang, kamu ini ibaratkan air, kamu tuh cangkir. Cangkir, Tuhan kasih air nih dari atas, berkat terus. Tapi ketika kamu gak bolongin cangkir-cangkir ini, air itu tuh akan ya meluap dengan apa ya, kayak
percuma gitu loh. Ya. Ketika penuh kan ya udah itu akan melebar kemana-mana dan itu akan percuma gitu kan. Tuhan juga nggak akan memberikan lagi, ya istilahnya kalau udah penuh ya di stop lah gitu kan. Tapi ketika cangkir itu kita bolongin kan itu nggak akan pernah full. Ya. Dan Tuhan akan kasih berkat itu tuh terus-terusan. Wow, that's so good. Gue percaya banget karena gue ngeliat kayak ya ada yang di Laut Mati ya. Ya. Laut Mati di Israel kalau nggak salah, di mana laut itu dia nggak memberi kemana-mana lagi sehingga itu cuma stuck di situ aja. Dia cuma nerima aja sampai akhirnya ya nggak ada kehidupan di situ. Nggak ada tumbuhan yang bisa hidup, kadar garamnya juga terlalu tinggi banget. Benar-benar gak ada kehidupan, makanya namanya laut mati gitu. Tapi di sebelahnya itu ada laut apa gitu, gue lupa namanya. Dan laut itu emang selalu mengalir, mempunyai aliran yang sehat gitu, sehingga di sekitarnya pun juga banyak pohon-pohon yang tumbuh dengan lebat dan berbuah, dan ikan-ikan juga atau binatang di situ juga terawat dan lain-lain gitu. And I think emang sih ada hadiah tersendiri ketika kita memberi gitu ke orang. Jujur itu yang gak bisa dibeli oleh uang. Ketika melihat ekspresi orang itu bahagia dan merasa terbantu, itu tuh salah satu happy gitu melihat mereka seperti itu. Jujur bukan karena gue gak mau lu ngeliat gue karena gue yang bantu. No, bukan aku yang bantu. Justru karena gue dibantu sama Tuhan nih, gue ngebantu lu gitu. Dan ini bukan uang gue gitu. Ini karena Tuhan percayain aja. Jadi ya jangan thank you ke gue gitu, tapi thank you ke Tuhan gitu. Wow. So let's talk about Asian Games, ya kan? Nah, Asian Games itu yang membuat nama lu melambung banget. Dan katanya sebelum Asian Games sendiri sebenarnya lu udah hampir menggantungin raket juga gitu, karena kalah gitu, kalah 3 kali malah atau something. Yes, waktu itu bener banget. Waktu itu tuh di 1 tahun sebelum Asian Games, itu ada SEA Games. SEA Games di Malaysia. Waktu itu 2 pertandingan sebelum SEA Games itu gue merasa tuh latihan gue tuh udah maksimal banget nih. Udah kalau 100% udah 200% nih bahkan. Udah mempersiapkan semua segala macam dengan baik gitu. Tiba-tiba pas berjalannya waktu pertandingan, yang terjadi di pertandingan itu tuh gak sesuai harapan. Bukan dari hasil ya, dari cara bermain. Cara bermainnya aja tuh udah gak memenuhi ekspektasi. Jangan harap hasilnya gitu, hasilnya udah pasti jauh banget. Dari situ sempat kecewa, dari situ sempat rasanya pengen stop. Waktu itu inget banget pernah bilang ke papa, "Pah, mungkin SEA Games ini kesempatan terakhir Jo. Kalau memang ini udah gak berprestasi, kayaknya udah mau istilahnya udah gak usah di bulu tangkis gitu loh." Wow. Pada saat itu nggak mikir terus setelah bulu tangkis lu mau jadi apa sebenarnya, karena udah berapa tahun lu ngabisin waktu buat bulu tangkis gitu kan. Bokap bilang apa? Papa bilang satu, ya udah kalau misalnya itu cuman satu yang papa minta, maksimalin di SEA Games. Itu ngebayangin bokap yang dari dulunya udah nge-support 100% denger gitu, mungkin dia merasa kayak ya ampun kenapa gitu. Pasti dong kan. Sorry, dia Asian Games? SEA Games. Maksimalin di SEA Games? SEA Games ya. Karena kan 2 pertandingan sebelum SEA Games itu tahun 2017. Oke. Asian Games kan 2018. Right. Setelah itu dia bilang maksimalin aja di SEA Games itu, SEA Games Malaysia. Jadi ya udah latihan seperti biasa, pulang segala macam, doa juga waktu itu ya minta petunjuk Tuhan juga segala macam. Apakah emang ini saatnya gue pensiun dari dunia bulu tangkis segala macam. Itu udah disitulah titiknya tuh udah berat banget di situ. Gila ya. Gitu. Dan maksud gue bokap sendiri yang udah menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Iya gitu, dan waktunya gitu. Dan waktunya untuk lu. Ngedenger itu kayaknya dia juga kecewa sih kayaknya sih. Iya ya. Tapi yang namanya dia ya anak, ya dia juga tahu mungkin dia juga dulu sempat jadi atlet kan. Kecewa itu pasti ada segala macam. Jadi dia coba untuk menenangkan. Justru enggak yang kayak ngomongin janganlah buat apa, enggak ada tuh gitu. Dia lebih menenangkan, lebih kayak ya udah kalau misalnya itu tapi maksimalin di SEA Games segala macam. Berjalan waktu pertandingan SEA Games, puji Tuhan dapat 2 medali emas. 2 medali emas. How? Maksudnya dari itu what happened? Itu balik lagi itu berkat blessing dari Tuhan. Kita cuman ya latihan seperti biasa, nggak ada yang berubah sama sekali, nggak ada yang berbeda. Ya itu balik lagi mungkin Tuhan mau ngajar mental. Itulah kenapa tadi mungkin di awal-awal gue bilang kayak setiap
bersyukur puji Tuhannya tuh bisa berada di lingkungan seorang atlet, itu tuh merasakan jatuh bangunnya tuh bersama Tuhan gitu. Oke. Merasa banget ketika kita lagi drop, kita lagi di atas segala macam, gimana caranya Tuhan ngangkat kita dengan hal-hal yang kita nggak pernah pikirin. Itu tuh amazing banget. Itu pengalaman yang mungkin nggak bisa banyak orang dapetin selain jadi atlet gitu ya. Bro, boleh mungkin jelasin sedikit ketika lu ngomong tadi jatuh bangun bersama Tuhan. What is that? What does that mean? Banyak banget hal-hal yang apa ya, yang berasa bahkan sampai detik ini. Oke. Sampai detik ini, beberapa tahun belakangan ini banyak up and down-nya dan berasa banget pertolongan Tuhan itu luar biasa sih. Oke. Dari pengalaman setiap hari, terus juga paling penting sih pas paling yang apa ya, yang benar-benar terasa tuh di pertandingan. Ya. Ya kita ngomong Asian Games. Asian Games itu salah satu pertandingan yang gue rasa tuh Tuhan bantunya tuh mungkin 90% kali ya. Gue cuma berusaha tuh 10%. Ya gue berusaha mati-matian, tapi gue rasa itu bantuan Tuhan yang luar biasa banget. Ya. Di situ pertama bukan pertandingan yang biasa, satu. Terus kedua, banyak atlet papan atas dunia yang hadir. Karena kita tahu kekuatan bulu tangkis ada di Asia. Dari segitu banyak, ada ranking 1 sampai ranking 8 dunia hadir. Wow. Ranking 1 dan 8 dunia, karena kan kebetulan waktu itu Asia semua tuh. Dan dia hadir di situ. Gila. Dan waktu itu gue nggak jadi unggulan. Ya. Dan di situ ya underdog lah istilahnya. Jadi ya udah kuda hitam, jadi ya udah kayak kita nggak dianggap gitu. Dan orang mungkin nggak expect Jonathan bisa juara Asian Games. Ya. Pada saat itu, ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah waktu itu pertandingan ini kan bergu dan perorangan. Waktu itu yang namanya bulu tangkis, pertandingan itu akan berjalan setiap hari. Kalau sepak bola mungkin 2-3 hari sekali mungkin. Kalau World Cup gitu kan. Ini intens banget tiap hari. Intens banget. Ya. Dan itu istilahnya bisa dibilang seperti dua kejuaraan dijadi satu gitu. Wow. Jadi main di bergu itu 3 kali. Dan waktunya itu tuh gak sebentar. Ya. Waktunya itu tuh minimal 60 menit. Wow. Minimal 60 menit. Perasaan lu saat itu gimana? Apakah gugup yang benar-benar kayak ini banget, pressure yang sangat kencang banget, gue harus menang, atau karena lu tadi bilang 90% itu menang karena Tuhan gitu. Betul. Maksudnya kayak like I just wanna know. Itu tuh ibaratkan setiap pertandingan itu tuh punya cerita sendiri. Wow. Jadi punya pertolongan Tuhan Tuhan tuh yang memang benar-benar ada di pertandingan-pertandingan itu. Jadi dari babak pertama, kita gak ngomong bergunya, kita ngomong perorangan. Ya. Babak pertama aja harus udah ketemu unggulan pertama. Dari China waktu itu tuh. Nomor satunya, ranking nomor 1 dunia. Nomor 1 dunia. Di babak pertama. Sebelum itu kita di final bergu kan ketemu pemain China juga. Jadi kita tim kalah waktu itu tuh. Kita dapat perak dari China 3-1 kalau gak salah kita kalah. Dan selang 2 hari, karena kan selang abis bergu istirahat sehari terus langsung perorangan gitu kan. Perorangan babak pertama langsung ketemu unggulan pertamanya gitu. Wow. Dan itu ya ranking 1 dunia gitu, gak main-main gitu. Yep. Pas lagi itu ya bener-bener bukannya hopeless. Kalau hopeless kan kita gak berusaha. Tapi ini lebih berserah. Oke. Kita berserah, biar Tuhan yang bekerja pada saat itu. Hasilnya apapun ya itu udah menjadi kehendak Tuhan. Tapi yang aku pengen ngelakuin yang semaksimal mungkin. Yang terbaik. Dan memang benar Tuhan kasih sampai semaksimal mungkin. Itu main bisa 70 menit ke atas gitu. Dan itu capek banget. Rubber set terakhir tuh 16 waktu itu menangnya. Gila. Dan itu aku gak malu untuk bilang pas saat interview ya itu emang Tuhan yang buat aku menang. Dan itu bukan aku yang menang. Oke, kenapa? Maksudnya kayak saat itu tiba-tiba lu trans gitu sampai akhirnya kayak wah ini Tuhan nih yang lagi megang raket badminton gue nih. Like sebenarnya enggak dari itu aja merasain bahwa ya Tuhan bantu. Tapi dari pertandingan sebelumnya pun selalu mama, papa, nenek kan memang dia selalu bantu doa juga segala macam. Dia selalu ngingetin juga sebelum tanding juga doa segala macam. Bahkan pas lagi main doa juga.
Pas lagi main doa juga. Kalau aku kan Katolik, jadi doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami sambil main. Lagi main sambil doa Bapa Kami gitu. Sambil main gitu kan, jadi kalau abis point break apa gitu kan. Istirahat gitu sambil minum segala macam, itu sambil doa dalam hati gitu juga. Wow. Dan memang jadi pas saat itu memang momennya ya itu yang tadi aku bilang, dia ranking 1 dunia. Ya. Terus sebelum pertandingan itu pun juga aku mainnya 90 menit waktu di final bergu itu dan capek banget Capek banget gitu. pasti ya. Harus butuh vitamin lebih segala macam. Ya orang bilang gak mungkin, ya benar gak mungkin gitu loh. Dan aku sendiri gak mungkin gitu loh. Tapi gak ngerusak pikiran aku yang ngebuat kayak hopeless, enggak. Aku tetap mau berusaha karena aku percaya ada satu titik yang aku bisa korek nih istilahnya gitu, jalan untuk membuka jalan gitu loh. Dan itu aku percaya itu datangnya dari Tuhan. Gitu. That's amazing. Maksudnya gila sih. Ini gue baru tahu sih kalau misalnya ternyata di dalam hati lo dan di pikiran lo doa terus selama lagi main gitu. Bukan cuma di sebelum kadang main. Sekarang kalau mungkin ada orang lihat tertangkap kamera gitu lagi ya itu juga lagi doa juga. Lagi doa terus juga lagi semangatin diri juga kan, apa self talknya harus yang positif terus gitu. Karena kalau di dalam lapangan tuh kan yang main kita sama musuh gitu. Wah itu pikirannya gak boleh sedikit pun ngebuat dia up, kita jadi down gitu. Nah itu tuh bahaya banget. Kita bahkan bisa dari leading bisa kebalik poinnya tuh gara-gara pikiran doang. Ya, dan self talk gitu. Itu gimana men? Maksudnya kayak misalnya contoh di rubber set. Oke. Abis itu ini kayaknya udah wah saingannya udah ini banget gitu. Ada gak sih tiba-tiba di otak lo yang kayak ya udahlah kalau misalnya gue kalah pun toh gue yang udah di peringkat ini ternyata bisa rubber set loh, itu aja udah cukup membanggakan. You know what I mean? Like sebenarnya juga gak apa-apa. Dan itu kan apa ya? Pikiran jahat itu. Pikiran kompromiin gitu. Bener. Itu ya. Itu ada. How do you shut it up gitu? Gimana lu cara untuk self talknya justru yang lebih kuat adalah no, gue bisa menang. Nah itu juga gak gampang justru ngelatih pikiran dibanding ngelatih badan kita, fisik kita, stamina kita. Karena pikiran itu yang paling susah dilatih gitu. Ya makanya sempat beberapa kali memang harus latihan juga bareng psikologi juga untuk ngebantu lah gitu kan. Karena memang penting untuk ada orang yang profesional untuk mengerti kita tuh harus ngomongnya seperti apa sih. Kita harus tahu juga jati diri kita tuh gimana sih ngenakin diri kita sendiri. Omongan apa sih yang ngebuat kita itu bisa bangkit, bisa moodnya tuh bagus. Jadi tuh memang ada momen-momen yang harus kita sempatin waktu untuk ya dalam tanda kutip memuji diri sendiri kita gitu loh. Jadi bukan apa-apa tuh kayak kurang. Kalau kita ngerasa kurang ya kita di pertandingan juga akan merasa kurang gitu loh. Jadi kita gak akan percaya diri kayak gitu. Ya. Wow, dan disitulah akhirnya momen kemenangan lo. Ya. Right? Kenapa buka baju men? No, I'm really wanting to know this. Iya juga. Pertama kali itu kan buka baju pas waktu semifinal. Iya. Itu semifinal lebih ketat lagi. Itu waktu itu lawan Jepang. Itu setelah aku udah bernazar tuh. Inget banget itu main tuh sore. Siangnya tuh sebelum berangkat aku doa, aku nazar di situ gitu loh. Dan nazarnya apa? Gue akan buka baju atau gue akan memberikan 50%? Yang 50% itu. Soalnya kelihatan dari kan ada kalau kita biasa di bulu tangkis, oh gue cocok sama player A. Gue gak cocok nih sama mainnya dia. Gue cocok sama ini. Dan kebetulan 4 itu tuh gue cocok semua gitu loh. Dan Tuhan apa ini pertanda gitu kan. Jadi kayak aku nazar ini segala macam bla 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 gitu. Pas udah masuk terjun di dalam lapangan. Kan udah tinggal 1 court tuh. Kalau biasanya kan kalau masih babak-babak awal masih ada 2-3 court gitu. Ini 1 court dan mata orang tuh semua tertuju pada court itu kan. Gitu. Dan yang ngelihat sekeliling kayak wow tegang juga gitu pasti kan. Mana main di tuan rumah. Terus 4 tahun sekali segala macam. Jadi sebisa mungkin maksimalin dulu. Berjalannya waktu segala macam. Pas di set ketiga lagi leading 19-17. Si musuh tuh dapat 2 poin berturut-turut, 19 sama. Gila. 2 poin. Ini gue dalam arti kan biasanya kalau misalnya dia lagi dapat lagi di atas angin dapat 2 poin tuh biasanya langsung hilang tuh langsung bisa sampai 21 gitu. Tapi gimana caranya gue nge-break. Nge-break itu tuh supaya tempo mainnya dia tuh lagi yang lagi off enak langsung off gitu loh. Lagi saat itu minta izin
minta izin pel gitu kan. Dan pada saat itu emang kebetulan basah banget, celana keringat kan banyak gitu. Basah banget, minta nggak diizinin sama wasit. Makanya waktu itu ada adegan gue ngelap lapangan sendiri. Iya. Itu karena wasit itu nggak ngizinin. Karena mungkin dia pikir alasan apa segala macam. Karena memang basah banget itu. Sempat sampai kena kartu kuning kan. Ya sampai seintens itu. Jadi pas menang ekspresi buka baju gitu langsung. Iya. Udah basah banget juga bajunya. Iya langsung basah juga kan. Nah dari situ awalnya. Terus pas final. Kalau final kenapa buka baju? Karena gue kan ngidolain Lindan kan. Lindan tuh atlet China. Dia waktu itu sempet juara buka baju juga. Ya pengen aja gitu. Ya udahlah selebrasi gitu. Sah-sah aja sih. Iya. Tapi makanya salahnya orang Indonesia kan. Ngapain selebrasi buka baju? Ya pemain bola biasa juga buka baju gitu. Iya. Enggak kok gak apa-apa kok. Iya, gue gak terintimidasi sama six pack lu kok pas lu buka baju. Enggak apa-apa. Iya makanya gitu. Dan akhirnya setelah Asian Games, lu pernah ngerasa pressure gak sih men? Maksud gue pastilah ya, maksudnya lu satu Indonesia tahu siapa itu Jojo, ibu-ibu ngelihat lu lewat minta lu buka baju, bapak-bapak ngelihat lu lewat suruh lu buka baju juga. Cukup menarik ya cerita hidup Jojo. Nah, jadi maksudnya satu Indonesia udah tahu banget dan akhirnya yang tadinya lu kalau tanding kayaknya orang juga gak terlalu ngeh. Sekarang setiap pertandingan lu itu dihakimin mungkin oleh satu Indonesia gitu. Kayaknya ada pressure untuk harus menang demi Indonesia gitu. I think gila sih. Gue gak tahu ya, gue kalau misalnya jadi lu mungkin udah gila gitu. Dan of course maksudnya it's not always ya kita tahu lah ini lu juga gak selalu menang juga di setiap pertandingan gitu. How do you deal with that? Setelah Asian Games itu bisa dibilang parah sih. Justru bukannya happy, biasanya orang lihat abis juara happy. Tapi gue tahu waktu itu tuh bahkan gue pernah bilang bahwa setelah Asian Games ini justru pressure ini akan lebih berat. Karena sekarang orang udah tahu siapa Jonathan. Dan ekspektasi orang akan sama seperti di Asian Games. Ya lu harus juara. Dan itu tuh yang berat sampai sekarang. Sampai sekarang itu dari 2018 1,5 tahun lah kita katakanlah. 2022 kan ada kepotong pandemik. 1,5 tahun gak gampang banget. Gak gampang banget karena memang banyak hal yang gak semestinya terjadi gitu loh. Kayak beberapa kali pertandingan A katakanlah itu tuh bener-bener jelek banget hasilnya. Itu bahkan 2 minggu setelah Asian Games langsung berangkat ke Jepang, langsung kalah babak pertama. Dan orang langsung bilang, tuh makanya jangan buka baju. What? Apa hubungannya sama buka baju gitu kan? Di sosial media gitu kan. Tapi lama-lama kayak kesini-sini 1,5 tahun itu banyak up and down-nya gitu loh. Kayak bener-bener ngerasain down-nya lebih banyak sih sebenarnya daripada up-nya gitu loh. 1,5 tahun gitu loh. Maksudnya lu sempet menang di New Zealand. Australia New Zealand ya? Australia New Zealand itu 2019. Oke, dan abis itu kemarin setelah 2019 itu Thomas Cup di 2021 gitu. 2021. And yet selama 1,5 tahun itu up and down-nya sangat ekstrim gitu ya. Banget karena 2019 itu kan Australia sama New Zealand masih juara. Setelah itu 2020 kita sempet off karena itu awal mula pandemi kan. Dari Maret sampai Desember tuh. Jadi ya hampir 1 tahun gitu. Dan mulai lagi tuh 2021. Olimpik Tokyo. Yes, sebelum Olimpik Tokyo ya banyak macam. Ya itu pun juga kan orang pasti mikirnya setiap ada kejuaraan ya itu ekspektasinya harus juara. Pasti. Harus menang segala macam, bla 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 segala macam. Bahkan ada juga yang bilang ya udah kalau udah gak mampu bersaing ganti aja sama yang lebih muda. Oh my God. Padahal dalam hati gue, perasaan gue masih muda ya. Apa udah tua ya sekarang ya. Sampai mikir kayak gitu kan. Wow. Kayak, sampai segitunya gue bilang kayak ya udahlah nggak masalah gitu. Sampai akhirnya mau masa ke Olimpiade.
Mau masuk masa Olimpiade, persiapan udah begitu bagus, segala macam udah oke, semuanya udah bagus. Kena COVID. Waktu itu tuh keberangkatan tuh Hamin 3 minggu. Iya 3 minggu sebelum keberangkatan. Jadi kita kan ada training camp dulu di Jepang, di Kumamoto. Wait, ini 2021 atau 20? 2021. Karena 2020 tuh gak ada pertandingan. Oke, lu ngomongin kena COVID as in elunya kena COVID? Iya. Oh, iya. Gue pikir maksudnya kena COVID, maksudnya pandemi ya akhirnya Olimpik gak jadi. Ini maksudnya elunya sendiri. Iya itu kan harusnya kan Olimpik tuh 2020 kan. Betul. Karena ada pandemik jadi di cancel. 3 minggu sebelum Olimpiade yang harusnya lu lagi peak training banget, lu kena COVID. Yes. Oke. Dan sebenarnya ya ini kita udah ngomong 2021 ya karena Olimpik juga udah dipindah tahun jadi 2021. Ya. Jadi saat itu latihan tuh lagi gila-gila banget. Pasti. Pas saat itu PD tuh belum muncul. Karena setelah Asian Games, setelah Australia dan New Zealand nggak ada juara lagi setelah itu. Ya. Pertandingan kalah. Paling bagus paling semifinal apa besar. Tetap aja di mata orang tuh nggak juara ya berarti lu nggak menang. Ya. Banyak istilahnya tuh hujatan lah dari kanan kiri segala macam. Pas itu lagi ngebangunnya tuh percaya diri gitu loh. Lagi ngemantepin semua segala macam. Wah berasa itu udah top perform banget. Ya. Tapi tiba-tiba langsung COVID. Dan jujur gue gak percaya gitu. Dan gue mikir kayak gue masih bisa segala macam. Udah sambil isoman. Gue latihan sendiri. Sambil isoman latihan sendiri. Tapi badannya gak kuat. Tetap harus sakit tapi nggak sampai masuk rumah sakit gitu, puji Tuhannya itu. Tapi tetap ya namanya atlet 2 hari nggak latihan aja tuh drop abis gitu loh. Ngerasain juga mungkin kan kalau lari gitu. Kalau misalnya gue nggak lari kayak 3 hari aja, gue udah kayak badannya kaku banget dan berat banget untuk gue lari lagi. Apalagi bulu tangkis yang emang harus intens gitu, gerak sana sini. Jadi waktu itu tuh 2,5 minggu. Gila. Itu masih positif. Jadi Hamin 3 sebelum keberangkatan kita dites. Oke, dan di situ baru negatif. Di situ baru negatif. My goodness. Dan pada saat itu bukan gue doang, waktu itu ada Hendra Setiawan, pas barengan tuh kenanya sama Praven Jordan. Itu tuh semua berbarengan kenanya di situ. Jadi kalau kita nggak negatif, kita nggak jadi berangkat. Betul. Dan bayangin aja Olimpiade itu tuh bukan sembarangan, 4 tahun sekali, terus orang dalam tanda kutip orang terpilih yang bisa masuk ke situ gitu. Karena kita harus 1 tahun sebelumnya di setiap kejuaraan itu kita harus mengumpulkan poin. Untuk kita dapat qualified ke Olimpik. Jadi udah capek-capek istilahnya 1 tahun itu, tiba-tiba itu COVID, wah itu kacau. Bener-bener tuh pikiran tuh kayak ya Tuhan, ya apa yang harus aku perbuat gitu. Sampai ada kayak mikir, ya kalau misalnya udah gak berangkat ya udah deh. Aku pasrah gitu istilahnya itu udah sampai sepasrah itu gitu loh. Tapi pas lagi saat itu aku ingat kejadian tentang bangsa Israel tuh dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Perbudakan. Di situ dia kan cerita tentang bagaimana dia berjalan di siang hari dia selalu dilindungi oleh tiang awan. Kalau malam dia dilindungi oleh tiang api. Dan itu tuh berasa banget di sini kalau memang kalau aku lagi dalam keadaan COVID ini, ya Tuhan juga nggak akan ninggalin. Tuhan akan selalu ada. Ya itu mungkin ya tanda kutip kita bisa bilang pas lagi COVID itu sama aja aku berjalan di malam hari. Tuhan tetap jaga aku. Aku pas lagi baca banget itu Alkitab di situ dapat ayat itu gitu loh. Dan aku rasa ini nggak sembarangan, Tuhan mau ngasih pesan nih. Tuhan mau kasih aku kayak satu rema bahwa iya kamu jangan jadi kendor justru imannya. Justru imannya harus tetap kuat gitu. Dan Olimpiade itu karena Olimpiade impian setiap pemain, setiap atlet tuh mau terjun di pertandingan Olimpiade itu. Jadi semua atlet tuh pengen, ya gimana sih rasanya kita udah capek-capek, kita itu ibaratkan pertandingan impian kita. COVID itu kan pasti ada rasa down juga. Pasti. Nah itu puji Tuhannya banget dapat ayat itu kayak dikuatin lagi gitu. Kayak ayo Jo bisa, ayo semangat segala macam tetap. Jadi pas isoman udah enakan badannya, latihan lagi sedikit. Ya tetap memang gak maksimal sih. Gak akan maksimal gitu. Karena kita kan juga pasti ada virus dalam tubuh kita segala macam. Jadi kita harus
menetralisir dulu, terus juga kita baru harus balikin kondisi lagi segala macam. Cuma 3 hari. Oh my God. Itu nggak bisa gitu. Dan oke, training camp di sana ada, tapi cuman seminggu. Seminggu itu tuh nggak ngebalikin apa-apa gitu loh. Cuman ngebuat badan lebih enak aja gitu, lebih fit, udah gitu doang. Tapi nggak akan maksimal. Berjalannya waktu di sana sampai sana, main bertanding kalah. Jujur pas sampai sana kalahnya itu tuh pasti ngerasa down banget. Dan ini mungkin gue belajar lagi kayak yang terakhir itu kan gue bilang kalau misalnya yang di mana SEA Games itu udah ini terakhir apa segala macam, jadi kayak hubungannya jatuhnya kayak transaksional sama Tuhan gitu. Kayak udah dikasih sembuh dari COVID aja tuh udah beruntungnya setengah mati gitu, bisa masuk di Olimpik. Tapi ini kejadian setelah udah kalah gitu kan, kayak struggle lah pikirannya karena kalahnya tuh jelek banget gitu, mainnya tuh nggak sesuai harapan. Struggle pikirannya segala macam kayak gitu. Terus sampai ya itu nggak bisa berpikir jernih istilahnya. Tapi ya di situ Tuhan ingetin lagi kayak hubungan kita tuh bukan sebatas transaksional aja loh. Kita tuh harus punya kita harus punya relationship. Jadi jangan kamu harapin aku tuh cuman supaya kamu bisa menang gitu. Dan dari situ jujur belajar banyak banget setelah Olimpiade itu. Jujur aku kayak udah gak pernah nuntut Tuhan apapun. Aku lebih pasrah lagi gitu dari sebelum-sebelumnya. Mungkin yang dulunya pasrah tapi kayak ada Tuhan bantu dong, Tuhan iniin dong segala macam. Sempat yang kalah yang tadi Kak Dani bilang, yang aku bilang kan makanya justru berasanya pas saat-saat ini. Justru kayak pas ini Tuhan kok pas ini kan aku kemarin udah begini kok nggak ini. Kan gue udah ngomongin tentang Tuhan di setiap interview gue udah kesaksian di gereja ini, gue udah ngomongin soal Tuhan juga di setiap supaya follower gue juga ikut Tuhan dan lain-lain. Kenapa gue kalah gitu, kenapa gue gak ditinggikan? Ya emang itu transaksional banget sih jatuhnya sih. Jadi itu kayak transaksional, jadi mikir kayak hubungan gue ternyata selama ini tuh sebatas transaksional aja sama Tuhan. Gitu. Jadi jujur setelah gue kalah justru gue malah seneng. 1 hari doang, gak nyampe 1 hari, 1 malam. Besokannya gue justru malah seneng gitu loh. Seneng kenapa? Karena ya gue dari sini justru gue tuh sadar hubungan gue sama Tuhan tuh bukan transaksional. Bukannya sebatas gue minta Tuhan kasih, lu jadi berkat buat orang. No, bukan itu. Justru itu Tuhan pengen deket lagi sama lu. Tuhan tuh pengen tahu lebih isi hati lu tuh seperti apa sih gitu. Jadi dan Tuhan juga pengen kayak kita juga lebih deket ke dia, kita lebih sharing aja udah gitu, kayak kita ngomong sama mama papa mungkin, sama sahabat segala macam. Jadi ya Tuhan pengen kayak gitu aja gitu dan memang semua tuh udah ditakdirin sama Tuhan, istilahnya kayak gitu kan. Kita ya udah berusaha, ya udah kita berusaha semaksimal mungkin. Itu pekerjaan kita. Sisanya biar Tuhan yang melakukan pekerjaannya gitu kan. Jadi ya kayak gitu pas dari kala itu kayak oke Tuhan ya kalau emang ini Tuhan yang mau, ya udah aku sekarang udah nggak mau mikirin tentang apapun, aku pengen berusaha, sisanya biar itu menjadi kehendak-Mu. Lu di Olimpik itu mungkin secara duniawi lu kalah, tapi secara spiritual lu menang. Betul. Right. Itu berasa banget. Karena lu mempunyai hubungan yang mungkin baru dengan Tuhan juga gitu, yang tadinya satu level lagi naik, betul. Yang tadinya lu mikir bahwa Tuhan itu kayak ya genie ya. Jadi kayak kalau misalnya gue ngelakuin ini, gue donasi ini, gue menyebarkan berita gembira tentang Kau ya Tuhan, ya berarti lu akan tanggung jawab untuk bikin gue menang terus gitu, lu tinggiin gue. Tapi ternyata sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau gitu. Tuhan maunya kita tetap mempunyai hubungan walaupun lu menang atau kalah, lu tetap menjadi pemenang di mata Tuhan. Dan dia akan terus beserta sama Jojo walaupun lu lagi kalah lah gitu, bisa di Olimpik gitu ya. Soalnya benar, soalnya kayak mungkin kenapa transaksional karena ini kan Olimpiade. Kalau gue terkenal ini kayak juara di pertandingan multi event. SEA Games, Asian Games. Wah mikir, wah ini Olimpiade, wah ini pikiran setan nih di sini nih. Wah ini apa ini ya Tuhan, jangan-jangan nih, jangan-jangan gitu kan. Pas kena COVID sembuh, bisa ya semangat segala macam, tapi itu nggak menolong untuk bisa tampil maksimal. Lu tau gak sih sebenarnya ya, gue sendiri juga punya cerita yang mirip banget sama ini gitu ya. Intinya kita ngerasa
ketika kita contoh kayak tadi deh, lu kena COVID sebelum pertandingan, habis itu lu ngerasa nih, Tuhan, kalau misalnya gue menang nih nanti nih, wow, kesaksian yang bisa gue share ini bakal lebih dahsyat lagi nih Tuhan nih. Banget. Gitu kan. Makanya lu bikin gue menang dong. Supaya gue bisa memberikan kesaksian yang jauh lebih dahsyat lagi. Dan maksudnya ya ini bakal keren banget gitu. Tapi pada akhirnya gue sadar ya. Ketika kita lagi merancang kesaksian. Itu kayak kita lagi berusaha mengontrol outcome yang harusnya Tuhan kasih buat kita. Bener. Which is dalam kata lain kita berusaha memanipulasi rencana Tuhan. Rencana Tuhan, betul banget, setuju. Untuk kita. Setuju. Kayak gitu. Setuju. Karena ini pernah. Ini true story sih, benar ini true story. Setelah aku COVID itu udah negatif, itu tuh udah aku catat buat kesaksian, coba bayangin. Wah ini sejahat itu ya pikiran gue, kayak kita tuh mendahului Tuhan gitu. Karena ternyata itu ego kita yang ngomong. Bener. Bukan gitu, bukan rencana Tuhan, itu bener, ego bener. gue yang pengen menang. Gue pengen sebenarnya. menang, kan gue udah begini nih, ini ada ceritanya nih gitu. Jadi kayak tapi ternyata Tuhan balikin. Betul. Tapi jujur setelah Tuhan balikin, justru malah Tuhan bukan mau dengar kesaksian kita kepada orang lain. Tapi Tuhan justru mau dengar nih kesaksian tentang kita berdua sama Tuhan. So good. Jadi ini yang aku bawain kesaksian tentang yang waktu di Olimpiade itu gitu. Exactly. Berjalan waktu hampir setelah Olimpiade masih ada pertandingan. Itu kan yang tadi aku bilang itu istilahnya aku dealing with myself gitu. Belum sama orang-orang di sekitar. Orang-orang yang udah mulai gak percaya. Orang kan melihatnya duniawi dong. Orang melihat hasil. Jonathan udah kalah. Kalah lagi. Kalah terus. Prestasinya mana? Itu udah masuk konteksnya tuh udah bukan defense doang. Tapi udah masuk ke ranah pengurus. Mungkin mereka memang enggak ngomong secara langsung. Tapi pelan-pelan dari gaya mereka mengelit gitu itu udah ketahuan. Biasa kan kita kelihatan lah kalau paling jelas itu atlet sih emang, ketika kita diperlakukan tidak seperti yang lain, pasti ada hal yang aneh, hal yang berbeda. Dan itu berlaku ke aku juga gitu. Jadi pas lagi itu banyak banget kayak ada orang yang nggak percaya. Itu berjalan tuh dari setelah Asian Games, pertandingan Australia udah juara segala macam juara, masuk sebelum persiapan Olimpiade sampai Olimpiade. Akhirnya berjalan waktu terus sampai di Thomas Cup. Itu tuh orang masih ada keraguan. Bukan ada, emang ragu. Ketika gue turun, wah ini bisa menang gak ya dia? Bisa menang gak ya? Gue turunin dia apa turunin pemain yang lain ya? Karena kan ini bergantung ke tim kan. Bukan individual lagi. Kalau Olimpiade mungkin pertandingan open lainnya tuh individual gitu. Kalau ini pertandingan yang prestisius nih. Pertandingan yang bawa nama negara banget gitu kan. Dan kebetulan kita kansnya tuh ada di Thomas Cup gitu. Karena kita menjadi unggulan pertama gitu kan. Banyak setelah itu tuh orang-orang yang gak yakin. Orang-orang yang gak percaya sama kemampuan gue. Dan itu tuh mempengaruhi pikiran gue sendiri. Pasti. Dan itu yang bahaya banget. Makanya tuh setelah Olimpiade gue langsung langsung ngomong ke psikolog. Buat ngebantu diri gue sendiri. Wow. Ya itu psikolognya bilang, karena gue orangnya tuh terlalu mau semua tuh perfect. Perfeksionis lah istilahnya gitu. Jadi ada hal sedikit yang kurang rapi apa segala macam itu aja tuh gue gak bisa gitu loh. Keganggu sama halnya dengan pikiran. Jadi kata dia, gue ingat banget waktu itu, kamu coba belajar untuk gak masalah loh kalau kamu gak perfect. Diajar justru kayak gitu. Untuk menerima the imperfections. Iya, jadi terima aja kamu apa adanya. Wow. Justru pas lagi kamu misalnya lagi latihan jelek, justru kamu cari gimana caranya, apa yang membuat kamu bersyukur. Wow. Untuk itu. Dan itu gue terus lakuin sampai sekarang. Kan karena disuruh tulis. Setiap hari apa sih hal-hal bersyukur kamu hari ini. Bersyukurin, right. Kalau kamu gak ada apa-apa, bersyukur kamu bisa bernafas. Itu tuh kita juga bersyukur karena gratis loh. Banyak orang di rumah sakit tuh bernafas aja tuh bayar gitu yang sakit untuk memperpanjang hidup gitu. Kita bisa sehat, kita bisa jalan, itu tuh udah blessing Lu banget. bisa jadi atlet timnas. itu blessing itu udah luar biasa lah, itu udah luar biasa. Kita udah bisa jalan aja tuh udah bagus. Banyak orang di luar sana yang maaf gak ada kaki apa segala macem, jalan aja susah.
terus juga mau makan aja susah. Jadi Ya. dari hal sekecil itu juga kamu harus tulis gitu, karena itu salah satu blessing gitu yang Tuhan kasih. Makanya dari situ belajar terus sampai sekarang, bahkan sampai ketika iya kan ada kejuaraan lagi, kalah lagi. Oh my goodness. Makin-makin dong. Ya, Orang ngeliat kayak udah kalah udah besok gak usah dipasang segala macam. Ya. Tapi di situ tetap tetap bersyukur gitu loh. Bersyukur aja, catat kayak thank you Tuhan udah hari ini menyelesaikan pertandingan gak ada yang cedera. Masih bisa bernafas, masih bisa dikasih kesempatan lagi untuk ngelihat hari esok yang lebih baik. Karena kan kita gak pernah tahu hari esok tuh seperti apa gitu. Ya. Jadi terus dikuatin sampai akhirnya mungkin ya Tuhan kasihan kali ya. Tuhan kasihan kali sama gue. Mungkin gitu. Mungkin udah Tuhan kasihan sama gue. Udahlah kasihan ini anak gitu istilahnya mungkin gitu. Sampai akhirnya bisa main di 8 besar lawan Malaysia kita. Di Thomas Di Thomas Cup jadi penentu kemenangan. Kita menang 3-0. Lawan Denmark juga itu yang salah satu tuan rumah. Dan karena itu penentuannya mungkin di lawan mereka itu. Karena komposisi pemain mereka tuh yang menyeimbangi lah tim Indonesia pada saat itu gitu. Jadi bener-bener kayak wah ini poinnya tuh titiknya tuh di partai gue justru. Gue lawan Anders Antonsen waktu itu kan musuh dari Denmark gitu kan. Wah itu bener-bener terakhir kalah lagi. 2 pertandingan terakhir tuh kalah sama dia. Jadi tuh deg-degannya setengah mati kan semua segala macam. Tapi ya balik lagi kayak karena gue udah belajar dari kesalahan. Gue gak mau menuntut Tuhan. Gue kayak mau kayak Tuhan kalau memang ini yang kau kehendaki untuk aku dapat bisa hasil maksimal. Ya aku akan lakukan itu. Tapi kalau enggak pun aku juga akan sukacita akan itu gitu. Yang gue bisa lakuin apa? Ya gue cuma bisa berusaha semaksimal mungkin. Sisanya udah biar Tuhan. Ya udah lakuin jalan, main segala macam yang tadinya nggak ada kepercayaan diri. Dari 1,5 tahun Tuhan balasin di situ. Dari situ gue percaya diri sampai sekarang justru. Kayak istilahnya I'm back gitu loh. Kayak ini gue gitu loh. Dan bahkan semua pelatih gue juga bilang kayak nah ini Jonathan. Kemana aja Jonathan yang dulu gitu. Ya pelatih mungkin kan juga gak tahu apa sih yang struggle di pikiran gue tuh selama ini tuh apa mereka juga gak tahu gitu kan. Karena ya itu sebelum gue ngomong sama psikolog gue tuh orangnya pendiam. Gak bisa cerita ke orang-orang bahkan ke bokap nyokap tuh gue gak pernah cerita gitu. Dengan struggle gue pokoknya tau-taunya Pak besok mau berhenti kayak gitu kan yang kayak kemarin. Tiba-tiba iya makanya kenapa nih kaget gitu kan. Jadi taunya gitu doang. Nah berjalannya itu gue sekarang lebih bisa terbuka. Gue bisa lebih sharing lebih banyak lagi. Jadi apa yang gue umpetin selama ini nih. Istilahnya yang gue terima tong sampah nih. Gue buang dulu nih. Jadi gue dapat baru lagi. Jadi mulai dari situ. Ya itu dari Olimpiade itu kan gue bilang. Blessing justru ketika gue kalah. Bukan ketika gue jadi juara aja gue bisa bersaksi. Tapi justru ketika gue kalah gue juga bisa bersaksi loh. Exactly. Itu yang gue rasa tuh gak bisa dibayar oleh apapun di situ. Dan di Thomas Cup tadi lu bilang kalau misalnya ini Tuhan kasihan kali sama gue ya. Alright, Jojo bentar. Sebelum lu jawab tahan bentar ya. Nah guys kalau misalnya lu lagi nonton ini dan ternyata lu belum subscribe, ini pertanda. Subscribe sekarang. Klik tombol subscribe dan lu akan membantu kita untuk menyebarkan pesan-pesan yang kita obrolin sekarang ini lebih ke banyak orang lagi. So thank you so much for your subscription. Alright. Inilah cerita yang dia rencanakan buat lo. Ini benar perkataan ini sih. Ini cerita yang lu gak kepikiran, lu gak nulis kesaksiannya, lu gak siapin nanti kalau misalnya gue menang Thomas Cup, gue bakal bersaksi tentang lu seperti ini loh, kayak gitu. Gak ada. Soalnya karena lu sendiri gak ngira lu menang. Bener. Soalnya kita target utama, aku pribadi Olimpiade. Iya. Jadi setelah itu tuh kan Thomas Cup tuh juga diundur kok. Harusnya tuh dia 2020. Jadi dia diundur. Dan bahkan itu kita gak tahu Thomas Cup itu akan diundur lagi atau enggak. Right. Tapi Tuhan kasih jalan di situ kayak bener-bener gak ada terpikirkan gitu. Dan itu bener emang mungkin kalau sering dengar kayak Tuhan kasih apa yang gak kita pikirin. Itu betul. Jadi mulai sekarang kayak udah gue gak mau mikirin lah. Gue mau berusaha aja udah. Gue mau berusaha tapi tetap ada tujuan. Jadi gak boleh hilang arah juga gitu. Ya. Dan ini sih gue ngerasain banget sih tadi itu kayak dari cerita lu gitu ya. Cerita yang tadinya lu pikir dan lu udah siapin. Dan sorry banget ini bahasa gue banget sih. Memanipulasi ceritanya Tuhan. Benar. Tapi pada akhirnya cerita Tuhan itu justru tentang
seberapa lu mendapatkan kemenangan di kekalahan lu di Olimpiade gitu. Betul. Dan justru kemenangan kemenangan sejatinya itu ketika lu sudah berserah sama Tuhan di Thomas Cup, ketika ngelawan seseorang yang lu udah kalah 2 kali gitu. Berasanya benar-benar wah itu menang bukan cuma sekedar menang gitu loh. Ya. Karena ya itu kita bisa tahu karena Thomas Cup 19 tahun gak pernah pulang ke Indonesia. Dan terakhir yang menangin Taufik Hidayat. Terakhir Taufik Hidayat, zamannya Taufik Hidayat 2002. Itu terakhir. Dan kemarin gue jadi penentu kemenangan buat tim Thomas. Walaupun memang teman-teman yang lain juga menyumbang poin gitu. Tapi poin ketiga, poin kemenangannya adalah di lu. Jadi ini kayak 2 sama gitu ya? 2-0 kita waktu itu. 2-0. Jadi kita tinggal nyari 1 poin nih. Nyari 1 poin. Lu yang 1 poin. Oke. Jadi lu jadi penentu dan akhirnya lu yang menangin. Iya. Dan akhirnya Thomas Cup kembali lagi ke Indonesia. Dan itu ya benar, itu benar-benar. Ada nasar lagi gak kali ini? Ada. Oh tetap ada? Tetap ada. Wow. Jadi setelah itu gue bernazar memang balik lagi 50% dari bonus yang pemerintah kasih ke gue. Kan pasti pemerintah kasihnya ke tim dong. Nah nanti dari bagian itu kan dibagi lagi tuh per orang. Nah nanti bagian dari gue pribadi, gue mau sisihkan itu untuk atlet-atlet zaman dulu yang mungkin kehidupannya sekarang kurang, dalam tanda kutip, kurang mampu lah. Atau enggak kurang seberuntung kita para atlet zaman sekarang. Yang mungkin juga dulu pemerintah sekarang udah nggak memperhatikan, kurang perhatian gitu. Jadi sebisa mungkin dibagi ke beberapa. Dan kemarin baru aja tuh hari beberapa hari lalu, hari Sabtu kalau nggak salah, baru balik dari Palembang, habis ketemu sama salah satu atlet juga. Wow. Dia waktu itu tuh juara 2 di Paralimpik. Paralimpik tuh yang berkebutuhan khusus gitu. Paralimpik Toronto tahun 1976. Oh my goodness, wow. Lebih dari Cisusi nih. Iya. Itu puji Tuhan juga sih, maksudnya kan kemarin sempat nanya-nanya followers juga. Kalau ada juara 2 dia. Juara 2. Sebelum Cisusi bahkan. Betul. Di Olimpik Toronto. What? Dan itu gue lihat sendiri dan gue berjanji sama bapak itu, Pak, kalau seandainya saya punya medali Olimpiade ini, saya balik lagi ke sini. Ya. Karena gue aja juga belum punya Olimpik. Olimpik gitu loh ya. Dia Paralimpik gitu kan. Dia Paralimpik atletik kalau gak salah, lari 100 meter. Dia lari 100 meter gitu. Dan itu happy ngelihat mereka happy gitu loh. Balik lagi, bukan karena apa yang gue kasih, tapi apa yang Tuhan udah titipin. Gue kan cuman ya udah ini Tuhan titipin, ya udah iya Tuhan kasih. Ya ini gue juga kasih. Jadi jangan say thanks to me, thanks to God justru. Wow. Kayak gitu. Oh man, that's amazing man. Sorry ya, maksudnya kalau misalnya gue boleh tahu juga dari lingkungan keluarga lu sendiri, ketika lu berdonasi ini, mereka oke dan support aja, atau mereka sendiri kayak itu kan sebenarnya untuk kita liburan lumayan juga loh. Iya benar. Justru sebenarnya ya itu balik lagi sih kok, kayak yang tadi gue bilang kan, kayak si Coach Henry udah ngajar gue dari dulu. Kalau kamu dipercaya pegang duit 1 M, ya kamu harus kasih 100 juta. Kalau kamu gak siap untuk membuang 100 juta, ya mending kamu minta 1 juta aja. Supaya kamu kasih cuma 100.000. Kalau misalnya soal perpuluhan itu ya, gue percayanya emang sebenarnya kita gak layak untuk ngedapetin 100%-nya itu semuanya gitu. Dan kita beruntung dan bersyukur banget kita diperbolehkan untuk memberikan 10% saja. Ya kan, karena at the same time gue masih bisa loh menikmati si 90%-nya ini gitu. Karena 100% itu emang punya Tuhan. Kita cuman kayak, ya kita cuman ngembalin apa yang menjadi miliknya dia kan. Bahkan itu belum seberapanya. Itu masih ampun kecil banget itu. Kita kasih 10% itu kecil banget itu. Karena pada esensinya kalau misalnya kita ngomongin soal si memberikan balik 10% apa yang kita punya, sebenarnya Tuhan gak butuh juga kok duit kita. Benar. Tuhan pencipta langit dan bumi ini gitu ya. Punya semuanya kok. Mereka gak butuh, Tuhan itu gak butuh sama uang kita gitu. Tapi yang dia butuhkan adalah hati kita. Jangan sampai terlalu terpaku atau terikat sama uang. Jadi itu mungkin bisa dibilang kayak bukti bahwa Tuhan lah pemegang hati aku. Bukan uang yang memegang hati aku. Jadi sebagai buktinya nih saya kasih 10% balik ke Tuhan. Sama kalau aku juga mikirnya kayak gini, mungkin ya
si orang yang mau kita bantu ini dia juga berdoa sama Tuhan. Mungkin ya. Bisa dong. Ya. Kan Tuhan tuh selalu pakai cara yang gak pernah kita duga. Ya. Kayak ini pun Azarnya tiba-tiba gitu kayak langsung, ya mungkin orang yang aku bantu juga kaget gitu. Iya. Mungkin dia emang lagi misalnya lagi kebutuhan apa gitu, dia doa sama Tuhan segala macam, tiba-tiba ada. Ya dia pasti say thanks to God juga gitu. That's so good. Ya kan kayak ya pasti kita gak pernah tahu gitu kan. Ya. Kayak gitu sih aku juga mikirnya. Wow. That's amazing man. Ada gak sih satu ayat favorit lu banget yang lu pegang sampai hari ini gitu yang menguatkan lu juga? Kalau ayat itu tentang aku sering tulis tuh di ini, sorry bentar ya. Santai. Ini 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6 atau sampai 7 gitu. Sampai 7 sorry. Jadi bunyinya itu, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Gitu. Jadi dari situ kayak gue belajar kayak, ya itulah tentang kasih. Memang kalau bicara tentang kasih itu kan banyak banget kita nggak pernah tahu. Tapi di sini jelas banget kayak kasih itu tuh murah hati loh. Kasih itu tuh nggak sombong, dia tuh nggak cemburu. Kadang kalau atlet nih ya, atlet tuh paling gampang deh cemburuan tuh. Kalau misalnya temennya juara aja, itu diuji tuh kita tuh. Ini nih kita ikhlas enggak? Kadang ada kayak, aduh kenapa dia sih yang juara? Ada tuh kadang kayak gitu. Pasti. Tapi dari situ kayak diajar bahwa ya kita memang harus tidak cemburu akan hal itu, tidak iri. Bahkan sampai kemarin si orang yang aku tolong itu namanya Pak Azari, dia bilang kamu kalau jajan itu jangan iri. Wow, dia iri. Sendiri bilang hal yang gitu. sama. Wow. Dia bilang itu jangan iri hati sama teman-teman kamu yang mungkin lebih sukses dari kamu segala macam. Karena Tuhan tuh udah ngasih semua tuh porsiannya tuh udah masing-masing. Wow. Dia bilang itu. Dan bahkan yang aku saluti lagi sama dia adalah dia kan tangannya kan yang kanan tuh nggak ada gitu. Tapi dia mau dari kekurangannya itu dia mau membantu orang-orang yang sama beliau, yang orang disabilitas juga. Dibantuin kayak misalnya dibuatin tangan palsu sama beliau. What? Dia buatin kalau kaki, dibuatin kaki palsu sama beliau. Dan itu kayak ngerasa, wow, gue tuh gak ada seberapanya sama dia. Gue ngasih dari kelebihan gue, tapi dia ngasih dari kekurangan dia. Kayak jujur nih, siapa yang diberkati nih sekarang nih kayak gitu pas datang ke sana gitu. Dan itu juga Tuhan pakai aku rasa gitu kayak. Ya kamu bayangin dia memberi dari kekurangannya loh. Kamu memberi dari kelebihan kamu gitu. Dan justru pas ngasih ke sana bukan gue yang memberi berkat, justru gue yang diberi berkat. Diberkatin juga, betul. Wow. Benar-benar kayak diberkatin banget. Nah jadi kayak banyak hal-hal yang tadi aku bilang lagi, jadi atlet itu up and down itu emang berasa banget sama Tuhan tuh, kayak di upgrade sedikit kayak gitu. Gue ngerti sih apa yang lo ngomongin, padahal gue bukan atlet tapi atlet-atletan. Oke, Joe, lu kayaknya tadi sampai ke Pak Azari itu mantan atlet. Gue penasaran sih kayak hati lu bisa tergerak buat mantan atlet tersebut gitu ya. Kayak mungkin dari pemerintah kali ya. Itu dari pemerintah sendiri menurut lu harusnya memperlakukan atlet yang sekarang atau bahkan mantan atlet itu seperti apa ya? Atlet kan bawa nama bangsa. Ya. Indonesia. Yang bisa mengumandangkan Indonesia Raya itu cuman presiden dan atlet. Atlet itu juga waktunya gak sebentar loh kita jadi atlet. Kita dari awal yang tadi mungkin udah gue cerita juga tentang gimana sih dari atlet itu memang disiplinnya, ambisinya, harus fokusnya segala macam. Dan bahkan tadi gue juga belum cerita tentang memang harus ada di mana kita harus memilih antara atlet atau pendidikan. Wow. Dan waktu itu jujur memang gak bisa berjalan berbarengan semua. Mungkin atlet gue tuh harus 70% daripada sekolah gitu loh. Jadi 70% jadi atlet, 30% jadi kayak mahasiswa atau pelajar gitu segala macam. Dan itu yang mereka nggak tahu kan. Jadi kita meninggalkan banyak hal gitu loh. Karena setelah jadi atlet
setelah masa aktif atlet selesai, lo tidak mempunyai pendidikan lagi Betul. S1 untuk mungkin mulai cari kerjaan dan lain-lain benar. gitu. Iya, makanya dari itu kebanyakan atlet justru yang mungkin berada dan gajinya mungkin terpenuhi ya. Mungkin kalau cabur bulu tangkis gajinya terpenuhi gitu, tapi cabur lain mungkin nggak seperti bulu tangkis gitu. Iya. Bulu tangkis puji Tuhannya kita masih bisa dapat gaji yang mungkin mencukupi untuk kita bisa bangun bisnis apa segala macam gitu. Dan itu pun balik lagi ke orangnya juga kan, bisa memanage uang atau enggak gitu. Tapi menurut aku kayak PNS gitu aja tuh ada tunjangan hari tuanya gitu loh. Ketika dia udah pensiun, tetap ada dana tetapnya untuk keluarganya. Mungkin juga yang berkeluarga untuk anak-anaknya juga sampai dia sekolah SD, SMP sampai seterusnya gitu. Dan itu yang aku rasa sampai saat ini tuh agak kurang perhatian itunya. Mungkin dari bonus sudah sangat terpenuhi. Kalau kita habis juara di multi event apa, kita juara, bonus tuh sudah ada gitu. Tapi untuk setelah itu mungkin beberapa sekarang ini ada ya atlet yang sudah diangkat jadi PNS, itu puji Tuhan udah ada. Tapi beberapa atlet yang kayak atlet-atlet zaman dulu kan sayang gitu, kasihan gitu. Kayak contohnya Pak Azari, sekarang kemarin aja tuh dia bilang lagi ternak ayam gitu segala macam. Pas aku bantu lumayan buat tambah-tambah ternak ayam. Terus baru banget kemarin aku tuh ke pelari cewek Marta Kase. Kalau tahu dulu tuh dia sempet berjualan minuman di GBK untuk membiayai anak-anaknya. Oh, wow. Dan Dan bahkan waktu itu tuh sempet bersetegang sama satpam lah, sempat masuk penjara. Beliau cerita ya itu semua dia lakuin untuk buat anak-anaknya hidupnya bagus, punya pendidikan yang bagus segala macam. Dan itu kan ya dalam tanda kutip seperti atlet tidak dihargai gitu loh. Kayak atlet-atlet zaman dulu terlebih lagi ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya puji Tuhannya kita dapat yang baik lah gitu. Tapi atlet-atlet zaman dulu tuh gak ada gitu. Kayak contohnya kemarin aku selain ke Marta Kasih juga ke Wempi Wungau. Wempi Wungau itu dia binaragawan. Mungkin seangkatan sama Aderai. Dia tuh satu lifting lah gitu. Nah Aderai itu Wempi Wungau itu sekarang apa? Dia satu-satunya peraih medali perak Asian Games di Busan untuk binaraga. Wow. Jadi itu udah selama Asian Games binaraga tuh nggak pernah dapat medali kecuali satu-satunya as in like sampai hari ini. Iya, satu-satunya itu dia. Waktu itu tuh di Busan tahun 2002. Sekarang jadi ojek online. Untuk membiayai anak istrinya. Dan menurut aku kan kayak setidak dihargainya itukah seorang atlet yang sudah mati-matian dari dulu menghabiskan, mungkin ada orang yang nggak berkecukupan hidupnya dulu, dia memaksakan untuk jadi atlet, dia berlatih maksimal segala macam untuk mendapatkan itu, tapi pas setelah udah nggak menjadi atlet, ya yang tadi aku bilang udah mengorbankan pendidikannya, dia nggak bisa kerja apa-apa, tapi nggak ada tunjangan hari tuanya gitu. Dan itu yang kenapa aku juga tergerak untuk untuk memberikan bonus yang kemarin ini yang juara Thomas Cup itu. Gitu. That's so good, Joe. Mudah-mudahan lebih apa ya? Ya, mudah-mudahan harapan lu bisa terwujud. Ya, mudah-mudahan kayak dari pemerintah sendiri itu bisa ada, let's say, ya tunjangan tadi ya. I think it's a really good point. Yeah. Tapi Joe, tapi bentar ya, tahan bentar ya. Guys, kepada semua tetangga gue yang lagi nonton, gue tahu banget kadang-kadang kalau misalnya kita lagi nonton satu video yang interesting, kita nonton aja tapi gak subscribe gitu. Nah sekarang ini kita lagi mempunyai sebuah misi untuk membuat pesan-pesan yang kita obrolin sekarang ini lebih reach-nya lebih besar lagi. Jadi untuk itu kita butuh subscribe kalian. So klik subscribe di sini dan kalian akan ngebantuin pesan kita bisa lebih tersebar lagi ke banyak orang. Thank you so much guys. Well anyway, Joe, yuk lanjut. Lu baru aja ngelewatin 1,5 tahun masa-masa terberat lo gitu ya. Dan kita tahu juga mungkin dari tetangga kita pun juga banyak yang selama 1,5 tahun terakhir ini mereka ngelewatin masa-masa terberatnya mereka juga gitu. Apalagi di zaman pandemi banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan, struggling sama mental health, depresi dan lain-lain. Dari lu sendiri mungkin kepada yang lagi nonton, tetangga-tetangga kita gitu ya, lu pengen bilang apa? Secara lu sendiri baru aja ngelewatin hal tersebut dan
ternyata lo sekarang ini menjadi Jojo yang dulu gitu kan. Iya. Dan gue yakin ketika mereka nonton pun mereka juga, gue pengen nih kayak jadi diri gue yang dulu. Iya. Mungkin sebelum pandemi ketika gue masih ada semangat-semangatnya gitu. Mungkin yang pertama aku ngerekap dulu nih mungkin dari saksian yang tadi lah, sharing yang tadi. Oke. Ya ini baru benar-benar ditulis karena setelah juara. Setelah juara baru ditulis. Bukan yang kemarin kan, kalau yang Olimpik kan sebelum juara ditulis dulu. Iya. Itu pembelajaran juga. Iya, benar. Jadi ada tiga poin sih kayak. Pertama, Tuhan tuh akan selalu nolong kita tepat pada waktunya. Jadi itu dia tuh nggak akan pernah ngebiarin kita jatuh sampai tergeletak. Sama halnya tadi, mungkin kalau kita lihat kayak udah Olimpik kalah ini, setelah Olimpik kalah lagi. Bahkan 1,5 tahun itu sebelum Olimpik juga kalah terus. Tapi ada masanya pasti Tuhan akan ngebuat kita naik ke atas gitu. Karena itu juga janji Tuhan gak akan ngebiarin kita tuh tergeletak gitu. Tuhan akan mengangkat kita bahkan sampai tinggi-tingginya gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan meragukan kemampuan kita sedikit pun. Ketika orang-orang di dunia ini perlahan demi perlahan mengabaikan kita. Sama hal yang tadi aku bilang kan, kayak banyak orang nih udah gak percaya sama gue. Banyak orang kayak udah meragukan kemampuan lu nih di sini. Lu kayaknya udah gak cocok deh. Lu udah gak pantas lagi di sini. Kayaknya kita mesti butuh orang baru segala macam. Mungkin ini terjadi di dunia kerja juga mungkin. Betul. Dan ya itu Tuhan kita harus percaya Tuhan tuh gak pernah meragukan kemampuan kita dan gak pernah meninggalkan kita. Jadi tetap percaya, tetap beriman bahwa kita masih bisa, dan yang pasti kita juga harus berusaha dengan sebaik mungkin. Bahkan kalau dibutuhkan 300 kita lakuin 500 istilahnya kayak gitu. Biar pasti kan ada, ya di situ Tuhan akan bekerja lah untuk kita gitu. Dan yang ketiga adalah Tuhan yang akan mendewasakan iman kita, pikiran kita, dan karakter kita dengan didikannya. Untuk kita tetap percaya kepada setiap inci rencananya. Karena yang tadi aku bilang kan kayak yang dari Olimpik, gue udah nulis kesaksian, gue pengen saksiin ini segala macam. Tapi sebenarnya Tuhan gak mau lu bersaksi tentang lu juara Olimpik. Tuhan justru mau lu tuh sharing tentang pendewasaan iman lu tuh kayak gimana sih sama dia gitu loh. Justru itu yang Tuhan mau. Tuhan gak mau sekedar lu sharing tentang juara kemarin Tuhan kasih juara karena ini segala macam. No, bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau tuh lebih ke hubungan kita. Gimana caranya waktu itu mungkin yang hubungan kita transaksional, sekarang hubungan kita tuh lebih benar-benar kayak intim. Bapak sama anak, saudara, sahabat, teman, lebih ke situ gitu loh. Jadi itu yang menurut aku pribadi kayak mungkin gak hanya di dunia bulu tangkis, tapi di dunia keseharian kita juga pasti akan merasakan seperti itu. Gitu. That's so good Joe, thank you so much. Gue yakin banget 3 poin barusan yang lu dapetin dalam hidup lu selama 1,5 tahun terakhir ini juga bisa relate banget sama semua tetangga kita yang lagi nonton. Joe, thank you again udah datang ke sini dan sharing tentang hal-hal barusan. Gila, akhirnya gue excited banget untuk ngelihat sepak terjang lu ke depan-depannya. Amin. Pasti akan ada cerita-cerita lain. Yes, tapi gak tau kenapa gue tahu banget at the end of the day ketika suatu saat nanti lu menggantungkan raket dan gue yakin gak dalam waktu yang dekat gitu. Lu akan menggantungkan raket dengan kemenangan, victorious. Amin. You know, apapun itu bentuknya gitu, tapi dengan sebuah kemenangan tersendiri ya dalam hidup lo. Bahkan mungkin ada satu quote kali ya, kalau misalnya ini aku ketemunya pas lagi di masa-masa down nih. Aku pernah bilang sama Tuhan kayak, Tuhan kalau engkau suruh aku memilih untuk bisa menjadi seorang atlet yang juara dimanapun tapi gak menjadi berkat buat orang, dan seorang atlet yang bisa menjadi berkat tapi gelarnya hanya biasa-biasa aja, aku lebih milih yang menjadi berkat. Karena menurut aku lebih penting menjadi berkat buat orang daripada cuman istilahnya cuman ya kita udah bisa juara tapi cuman kita nikmatin sendiri gitu loh. So good. Itu aku sampai pas lagi down tuh kayak gitu, dan itu akan aku bawa terus sampai nanti aku udah pensiun segala macam. Dan lo jadi mengingatkan lagi
kenapa Yes. lu menjadi seorang atlet. Ya. Gitu. Betul. Bukan tentang juaranya, Ya. tapi tentang berkatnya. Betul. And I love that. Dan itu dia kenapa gue sangat pede banget dan yakin banget bahwa Jojo di sini ketika nanti suatu saat pensiun dan menggantungkan rakyat, itu akan satu Indonesia pun juga akan melihat lu sebagai seorang pemenang. Amin. Gitu. Amin. Dan Jo, gue pengen bilang thank you banget karena lu sudah menjadi seorang tetangga yang baik yang udah sharing-sharing ke kita tentang cerita hidup lu. Semoga bermanfaat. Amin. Dan ini ada souvenir. Ini you. untuk semua tetangga yang sudah datang di tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Betul. Yes. Mantap. That's the tagline, right? Yeah, it's pretty catchy walaupun gak banyak orang yang tahu. But yeah, itu isinya ini handmade ya, jadi benar-benar dibuat dari tangan banget, bentuknya rumah dan di situ ada lilinnya juga. Well, basically filosofi di balik ini adalah ketika lo nyalain lilinnya ini, lo akan menjadi terang di rumah lo dan terang ini akan menerangi rumah-rumah yang lainnya gitu. So ya makanya kita jadi saling menyangga dan kepada semua tetangga kita yang lagi nonton, yang ketika kalian tadi ngedengar cerita hidupnya Jojo yang 3 poin barusan yang dia recap, kalau misalnya itu benar-benar kena banget di hati kalian, ya gue juga mendoakan, kita berdua di sini mungkin mendoakan hal yang sama ke kalian juga di sini supaya kemenangan itu akan mulai terlihat gitu. Jadi selalu ada harapan, janjinya Tuhan itu nggak akan kemana-mana, akan terus valid buat kehidupan kalian walaupun orang-orang di sekitar kalian tuh ngerasa ini kayak udah gak ada harapan lagi deh. Tapi tetap berharap sama Tuhan supaya kalian akan terus dimenangkan gitu kan. Thank you banget Jo again. Dan thank you juga kepada semua tetangga kita yang nonton dari awal sampai habis. Guys, kalau misalnya ini pertama kali ya banget kalian ngedengerin Daniel Tetangga Kamu, jangan lupa untuk subscribe. Dan mungkin tadi cerita Jojo itu bisa memberikan harapan baru atau semangat baru kepada seseorang yang kalian sayang, seseorang yang kalian kenal. Satu orang aja ketika sekarang ini yang lagi melesat gitu ya, melesat gitu di pikiran kalian, dan kalian ngerasa ini kayaknya bagus deh buat dia. Please share the video to that person gitu. Share aja video ini karena siapa tahu aja ini bisa menjadi berkat juga buat si orang tersebut. Dan pastikan juga kalau misalnya kalian lebih suka ngedengerin kita secara audio, follow podcast kita di Daniel Tetangga Kamu. Search aja dan follow dan jadikan ini rutinitas. Gue udah sering banget ngedengerin banyak orang yang hidupnya mulai berubah gara-gara mereka secara rutin mendengarkan podcast yang mempunyai nilai-nilai positif. Dan di sini kita selalu menjanjikan bahwa kalian akan feel good and feel God. Dan kalau misalnya kalian juga ngerasa, kalian tiba-tiba ngerasa tergerak hatinya pengen komentar di bawah, dan kalian juga pengen sharing tentang kehidupan kalian dan perlu didoakan, right? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian ngelihat ada komentar yang minta didoain, doain aja gitu. Just say, hey, I'm thinking of you. Gue lagi ngedoain lu sekarang ini supaya memberikan semangat, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Thank you guys, sampai ketemu lagi minggu depan.